Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan kami keluarga besar Zoom M3. Zoom yang insya Allah akan terus kita gunakan untuk menyerukan kebenaran Islam, membongkar tipu daya busuk kaum kafir dan membentengi umat dari upaya pemurtadan yang terus dilakukan oleh Bani Kunarion laknatullah alaih. Ini siapa nih? Noise Bang Budi noise. Nah, saudaraku sekalian, di malam ini para mujahid kita ada Bang Moto, ada Ustadz Wafi, dan ada Trion Slayer yang akan menghadapi kaum kafir yang terus menghujat Islam. Bagaimana videonya? Nanti kita saksikan bersama-sama. Apakah para mujahid sudah siap? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap langsung saja tancap gas, monggo. Ya, moderatornya mana? Kan masih dibagi waktunya gitu itu. Aku nggak paham kalau kayak gitu saya. Waktunya dikasih tahu berapa menit. Oke ya, saya ambil alih ya. Terima kasih Mbak Sugi atas pembukaannya. Moderator saya ambil alih ya. Untuk waktunya kita pertama opening statement itu 7 menit. 7 menit ya. Oke. Ini kan 3. Nah, untuk sesi tanya dan jawab ya. Nanti diberikan waktu 2 menit bertanya. Dan 7 menit ya, 7 menit untuk pemaparan atau menanggapi lah. Itu kita berikan 3 sesi ya. Oke. 3 sesi, 4 sesi cukup? 3 aja boleh. 3 kita tanya nih dari pihak Kristen itu mau ada ke battle atau gimana? Pihak Kristani, Bang Herdi, Bang Tom? Bang Herdi, battle gimana? Diatur aja bro. Nanti kalau battle kita bisa battle nanti agak-agak ricuh. Tolong diseimbangkan ya. Pertanyaan dengan jawaban waktunya itu dikondisikan. Jangan pertanyaan dengan menjawab waktunya sama. Dikondisikan ya bro. Oh iya. Oke. Battle boleh tapi jangan terlalu lama ininya. Yang putaran sekarang ini, kalau kita putaran sekarang ini 2 jam terus tambah battle 1 jam. Nah gini, nih kan nih kita 3 sesi ya kan, 9 menit kali 3 kali 6. 9 kali 6 berapa? Kan nggak nyampe itu. Saya nggak tahu tuh. 54. Nah 54. 7 menit tambah 14. 1 jam. 1 jam. Ya kan? Berarti sesi battle 30 menit ya. Nanti dengan kata silahkan, tanpa ada kata silahkan. Tolong jangan dipotong atau gitu gimana ya untuk kedua Kristen ya, tolong dihargain ya. Nanti harus ada kata silahkan. Biar kita adil di mari gitu. Jangan tidak walaupun menonton yang menilai nanti. Oke? Setuju? Oke, untuk nanti closing statement kita berikan 6 menit. 6 menit aja ya cukup biar nggak terlalu panjang juga. Untuk sesi pertanyaan nanti 2 ya dari pihak Kristen 2, dari pihak Muslim 2 ya dari partisipan. Jadi biar ada kegiatan di partisipan menonton aja gitu ya. Nah, kalau bisa per 1 orang 1 aja pertanyaannya biar bisa dijawab. Siap, terlalu banyak-banyak. Satu pertanyaan 1 orang gitu. Oke, silakan dari pihak siapa yang pengen duluan? Muslim aja dulu. Oke, silakan untuk Muslim, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu akan dimulai sesudah Anda berbicara. Silakan. Monggo Bang Gores atau Bang Smutu. Topiknya apa ya? Pengaruh ibadah dalam keimanan. Efektivitas. Pengaruh ibadah dalam keimanan. Oh, Ustadz Wafi lah, gas. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang manfaat atau pengaruh sebuah ibadah dalam agama Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-97. Di sana secara tegas Allah berfirman, "Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Allah akan menggantinya baik di dunia ataupun di akhirat. Karena setiap apa yang kita kerjakan dalam sebuah kebaikan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan apa yang kita kerjakan dari sebuah kejelekan akan kembali kepada diri kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha." Kalau berbuat baik untuk kamu sendiri. Kalau berbuat jelek ya untuk kamu sendiri. Mungkin sekian dulu opening statement dari saya. Tafadhol Mas Kores atau Mas Mutu. Iya, menyambung dari Ustadz Wafi mengenai ibadah ya. Ibadah ini mungkin saya ambil contohnya itu misal sholat ya. Kita kan muslim kan, sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang sudah mukallaf atau memang sudah sudah apa ya, jatuh hukum gitu, jatuh hukum terhadap usianya itu sudah jatuh hukum untuk melaksanakan syariat-syariat Islam. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Bunya al-Islamu ala khamsin, syahadati ala la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis shalah." Yang artinya Islam dibangun atau fondasinya itu di atas 5 hal. Bersaksi bahwa tiada sesembahan atau tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan, dan menegakkan salat. Gitu. Jadi salat ini memang salah satu piranti perangkat pondasi dalam keislaman. Salat juga bisa menimbulkan ketenangan yang bisa membangun atau berinteraksi. Ada salah satu media berinteraksi antara sang hamba dengan sang Khalik. Jadi ketika dia bermunajat, ingin menyampaikan sesuatu, ingin berkeluh kesah, ingin termasuk ingin meminta petunjuk terhadap suatu opsi atau suatu pilihan, maka salat itu sebagai kuncinya, di mana kita bisa berinteraksi dengan dengan sang Khalik gitu. Dalam sholat itu banyak solusi-solusi yang nanti bisa solusi-solusi yang bisa menjadi pembuka jalan bagi seorang, khususnya di sini muslim, dalam menghadapi problematika kehidupan gitu kan. Karena di dalam sholat itu tuh banyak banget manfaatnya. Salah satunya doa. "Uduni astajib lakum." Allah bilang begitu. Jadi mintalah padaku, pastikan ku beri. Makanya dalam sholat itu ada posisi yang paling disukai sama muslim itu sebagai praktisi atau penikmat sholat itu ketika dia bersujud gitu. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu ketika dia bersujud. Makanya perbanyaklah doa. Itu kurang lebih mukadimah atau opening statement dari saya. Silakan Kores. Ya, jadi ibadah itu dalam Islam itu jelas ketetapannya gitu. Datang dari Allah Azza wa Jalla langsung. Dari Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Nah, ini yang membuat kami itu aman. Karena ibadah kami datangnya langsung dari Tuhan gitu. Dan Rasulullah SAW ini sebagai manusia sempurna, mulia akhlak dan juga akhlakul karimahnya ini menjadi panutan kami dan juga percontohan kami bagaimana beribadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla gitu. Ini yang membedakan dengan agama-agama yang lainnya. Di mana agama-agama yang lainnya itu datangnya dari manusia
ibadah yang bagaimana yang bagus, sedangkan Islam itu datang dari Tuhan langsung. Sehingga kami tahu mana yang ibadah, mana yang syirik, mana yang ibadah, mana yang bid'ah. Nah, nanti ngebuktinya gimana? Tunggu aja sampai gua tanya ini ke Kekristenan, datangnya ibadahnya dari mana? Nah, itu. Karena apa ya? Ibadah dalam Islam itu doa, pujian, gerakan itu bersatu padu dalam satu waktu tertentu, udah ada perintah-perintahnya dari Tuhan langsung, lalu kemudian dijelaskan oleh otoritas yang ditunjuk Tuhan langsung. Selalu ada Tuhannya gitu yang menjelaskan, selalu ada Tuhannya gitu yang melandaskan. Makanya kami tuh udah selamat, ujung-ujungnya tuh selamat aja Islam itu, karena kami tahu mana yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, mana yang itu sebenarnya kehendak orang-orang yang bikin-bikin aja kerjaannya, cuma bikin-bikin doang. Sebenarnya nggak ada perintahnya, cuma dibikin-bikin doang. Supaya apa? Supaya nggak nganggur-nganggur banget dalam kehidupan, supaya nggak malu-malu banget ketika bertemu dengan Islam yang seharinya, yang 24 jam isinya tuh ibadah semua. Indah ya Islam? Indah lah. Kenapa indah? Karena jelas. Beda dengan agama lain yang enggak jelas. Begitu. Mungkin aku cukupkan saja ya opening statement dari pihak Muslim. Mari kita dengarkan dari pihak Kristen. Oke, terima kasih untuk pihak Muslim untuk opening statementnya, dan sekarang kita arahkan ke pihak Kristen untuk opening statement waktu. Oke, dari pihak Kristen siap. Waktu akan dimulai sesudah Anda berbicara, silakan. Baik, selamat malam saudara-saudara. Malam hari ini kita membahas satu topik yang menarik ya. Temanya itu efektivitas ibadah bagi Islam dan Kristen. Namun apabila tema ini kita membuat sebagai suatu pertanyaan, artinya di sini kita mempertanyakan seberapa efektifkah ibadah kekristenan dan Islam ini, mana yang lebih efektif gitu. Maka kita harus tahu dulu efektivitas itu apa. Ya, efektivitas itu adalah bagaimana ya ukuran ya suatu pencapaian gitu ya ketika kita melakukan sesuatu yang kita anggap penting gitu. Jadi ketika kita melakukan ini, seberapa efektif itu ya untuk dapat membawa kita kepada tujuan kita. Mampukah ketika kita melakukan ibadah seperti ini dapat membawa kita kepada pencapaian yang kita inginkan. Tentu agama-agama punya banyak rumusan dalam ibadah. Namun pada malam ini kita membahas tentang Islam dan Kristen, maka saya melihat di dalam kekristenan, ibadah yang sejati itu bisa dilihat di dalam Roma 12 ya. Saya baca saja. Di situ berbunyi ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi efektivitas ya. Kalau kita berbicara efektivitas, maka ibadah seperti apa yang dapat membawa orang kepada Tuhan. Dan bukan saja dampak itu yang kita lihat ya. Ada perubahan dalam ibadah orang Kristen gitu. Perubahannya seperti apa? Ya, dulu orang itu pendosa ya, pencuri, pemabuk, pezina, pembunuh. Ketika dia beribadah, dia dekat dengan Tuhan, itu ada dampak yang dapat dirasakan. Nah, itu kalau kita berbicara efektivitas, ada nilai plus yang didapat gitu. Kalau berbicara efektivitas. Nah, jadi kita bukan hanya saja datang kepada Tuhan menyembah Tuhan ya. Itu sama saja tidak searah begitu ya, tidak hanya menguntungkan bagi Tuhan. Orang kan bilang, oh kamu harus melayani Tuhan begini-begini, tetapi semua yang kita lakukan itu punya dampak juga bagi kita. Hidup kita itu tidak lagi dijajah oleh cara hidup kita yang lama ya. Kita ini tidak dibelenggu lagi dengan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran iblis. Itu yang namanya efektivitas ya. Kita akan perbandingkan ini. Nah, maka saya bawa satu ayat sebelum saya lempar ke saudara-saudara saya.
di tunggu ya, Matius ayat yang ke-15, saya kutip perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi, terutama bagi orang-orang Farisi. Di situ dikatakan, ya, dia kutip ini untuk orang-orang Farisi ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi segala rumusan yang ada tadi disampaikan, entah itu sholat, wudhu, apa segala macam, itu semua adalah praktek-praktek ibadah yang dilakukan secara lahiriah, tetapi tidak membawa kehidupan ya orang itu kepada perubahan yang sejati. Contoh seperti dia tadinya pencuri itu kalau disuruh membersihkan dirinya, ya dia secara lahiriah dia bersih, tetapi secara rohani belum tentu ketika dia wudhu, dia dosa-dosa pencurinya itu dapat hilang, karena orang yang dibersihkan itu kan luar, tetapi rohaninya itu tetap kotor gitu, tetap najis. Jadi dia bisa kembali masuk dalam perangkap iblis, di mana nanti dia bisa berbuat hal yang pencuri lagi gitu. Nah itu singkat dari saya, mungkin Bang Tom atau Bang Heri mau tambahkan. Ya, silakan Bro Tom, monggo. Monggo Bro, silakan Bro. Oke, jadi tema kita malam ini efektivitas ibadah dalam pandangan kekristenan maupun Yahudi ya. Nah, ibadah di dalam pandangan kekristenan ya, ibadah itu adalah suatu tindakan. Islam bro, bukan Yahudi, maaf. Oh sorry, ya, kekristenan maupun Islam ya, dalam pandangan Kristen dan Islam. Nah, ibadah di dalam pandangan kekristenan adalah suatu tindakan yang nyata sesuai dengan hati, pikiran dan tindakan berbakti kepada Allah yang didasari ketaatan dan ketaatan yang mengerjakan perintah-perintahnya ya. Nah, di dalam Alkitab tentu sesuatu yang mengerjakan perintahnya, Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 25, Matius 27 itu kehendak Bapa. Orang bisa pergi kepada Bapa itu melakukan kehendak Bapa. Itu ibadah yang dimaksudkan oleh Yesus ya. Yesus sudah mencontohkan di dalam Matius 25, ketika haus engkau memberi aku minum, ketika lapar engkau memberi aku makan. Itu adalah suatu tindakan ibadah. Artinya ibadah itu suatu tindakan yang kita lakukan itu kepada sesama, itu yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Nah, itu pun di dalam hukum Torah itu seperti menjauhi larangan-larangan Tuhan, itu jangan membunuh, jangan berzina dan lain-lain. Itu adalah suatu ibadah, yaitu suatu tindakan yang mengabdi kepada Tuhan ya. Apa yang Tuhan ajarkan, mengasihi sesama, itu ibadah di dalam. Jadi ibadah itu bukan maknanya itu seperti beribadah itu mentok hanya beribadah di gereja, bukan. Ibadah di dalam kekristenan itu luas artinya. Ya, silakan Bro Tom mau tambahkan, monggo. Ya, jadi ibadah dalam kekristenan itu dasarnya ada, ya. Nah, makanya tadi saya lihat penjelasannya kawan-kawan dari Muslim itu belum ada dasarnya ibadah itu. Ya kan, kalau di kekristenan itu ada. Jadi bukan hanya soal puji-pujian saja, bukan soal hanya nyanyi memuji Tuhan, bukan soal memberi sedekah. Terima kasih Bro Tom ya. Untuk waktunya sudah habis. Oke, kita masuk ke segmen kedua ya. Segmen kedua sesi tanya dan jawab dari pihak narasumber maupun Islam dan Muslim ya. Oke, untuk yang bertanya dari pihak Kristen silakan. Oke, aku duluan bertanya, kawan boleh? Siapa? Saya duluan bertanya. Monggo Bro, monggo. Silakan. Waktu 2 menit. Silakan nanti dulu waktu 2 menit untuk sesi bertanya. Oke, silakan. Iya. Jadi dari penjelasan kawan-kawan Muslim tadi itu belum jelas sebenarnya dasar ibadahnya itu apa. Tapi supaya perjelas ya, saya cuma nanya satu hal. Ibadah dalam Muslim itu ya di ayat berapa? Terus maksudnya begini, kapan sih itu dimulai? Ibadah yang versi Muslim ini yang katanya paling benar ini kapan dimulai? Gitu. Apakah ketika Nabi Muhammad sudah datang? Atau kapan gitu? Kapan mulainya ibadah
yang benar ini menurut versi Islam. Baru nanti kita bicara efektifnya bagaimana toh? Kapan dulu aku tanya? Dan dasar ayatnya. Thank you. Oke, masih ada 1 menit. Silakan kawan-kawan mau mempertegas atau mau menambahkan, Ya, silakan. ya, monggo. Ya, jadi saya ingin tanya ya, ini kan tentang efektivitas. Efektivitas itu berarti suatu kesuksesan, sukses, ya. Jadi efektif, sukses, berhasil, bukan gagal. Nah, jadi bagaimana dengan tema kita yang diangkat ini efektifnya jika ibadah Anda, amal Anda, ibadah Anda yang Anda lakukan itu endingnya itu semoga mudah-mudahan. Saya rasa dengan tema yang efektif ini tidak efektif karena kalimatnya semoga bukan pasti. Ya. Lalu dari dalam ending dari ibadah Anda semua kan masuk neraka. Saya rasa dengan tema efektif ini tidak efektif. Ya, silakan. Oke, waktu sisa 15 detik. Iya, dengan demikian kalau memang endingnya di neraka kan jadinya ya udah kita berneraka aja. Nanti kan semuanya diselesaikan di neraka. Kan begitu kira-kira ininya kan. Kalau sudah masuk neraka nanti dicuci di situ baru dipindahkan kan ke surga. Ya, terima kasih ya, dipersiapkan waktunya 7 menit. Oke, dari pertanyaan dari pihak Kristen itu kapan waktu ibadah dari pihak Muslim? Dan kedua, itu seefektif apakah ibadah di Islam? Begitu ya? Secara ringkas. Oke, silakan dari pihak Muslim berikan jawaban terbaiknya, silakan. Waktu dan tempat sesudah Anda berbicara, silakan. Mas Kores, Bang Mutu. Aku dulu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat bagus sekali ya pertanyaannya. Karena begini, dalam Islam itu Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna solatan ha anil fasya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Buktinya siapa? Kami buktinya. Nggak ada kami melakukan perbuatan keji dan nggak ada kami melakukan perbuatan mungkar gitu. Itu kalau nggak salah di Al-Ankabut ayat 45. Sekarang kekristenan apa? Ada janjinya Yesus ketika kalian beribadah nggak ngapa-ngapain, ada? Nggak ada kan? Itulah kenapa kartel Meksiko kenceng banget. Biadab mereka kalau udah mutilasi orang. Itulah kenapa kemiskinan dan juga kekanibalismean di Afrika kenceng. Ya kan? Itulah kenapa homoseksual di Eropa dan Amerika kenceng juga. Iya nggak? Sedangkan negara Islam itu nggak ada yang begitu-gitu, bre. Nggak ada itu. Coba terus ketika doa Bapak kami, coba jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada orang nenek moyang lu masih hidup sampai sekarang. Ketemu nggak lu sama ibunya buyut lu, ketemu nggak? Enggak kan? Ya itulah nggak efektif. Ibadah kalian nggak efektif. Doa Bapak kami aja nggak ada yang terkabul. Semua yang kalian minta ke Yesus nggak ada yang terkabul. Itu aja intinya. Al-Ankabut ayat 45 jawabannya Maybre. Tafadol silakan Ustaz Wafid dan Akhimoto. Ya, aku tambahkan sedikit. Jadi begini, mengenai apakah setiap kita nih Muslim sudah beribadah gitu kan, ujung-ujungnya masuk neraka seperti apa yang dinarasikan Herdi gitu kan. Sebenarnya nggak gitu. Neraka itu hanya tempat singgah untuk menyelesaikan urusan-urusan masalah dosa gitu kan. Dan sekarang gini, ketika Muslim itu ternyata timbangannya lebih berat dosanya gitu, meskipun dia masuk neraka tapi tetap endingnya itu di surga gitu. Jadi ini pun sebenarnya terjadi dalam Matius 7:21. Dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi percaya Yesus sebagai juru selamat itu nggak cukup. Dibaptis dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus nggak cukup. Kenapa? Nggak semua, bukan setiap orang. Jadinya ada tuh yang masuk neraka juga. Matius 9 nomor 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Gitu. Jadinya memang ini pun terjadi pada Kristen gitu. Cuma bedanya kalau di Kristen itu nerakanya kekal. Kalau di kami Muslim, ujung-ujungnya setiap Muslim
itu ujung-ujungnya ending-endingnya tetap surga. Silakan Ustadz Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kapan ibadah itu pertama kali dilakukan? Nah, pertanyaannya salah, bro. Jenengan jangan terlalu umum seperti itu. Tanyakan dulu, apa sholat, apa puasa? Kalau puasa ayatnya kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Karena ibadah-ibadah di dalam Islam itu turunnya tadrijian, kata para ulama. Itu berangsur-angsur. Kayak puasa, kemudian kayak sholat, ada kemudian zakat, wa atuz zakah, wa aqimus sholah. Ibadah yang mana dulu yang ditanyakan? Perjelas dulu. Pertanyaannya itu masih blunder. Kenapa? Ibadah, bro ya. Ibadah itu kan definisinya ghayatul khudu' wa tadallul. Puncak dari ketundukan dan kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya. Dan ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang sudah tata caranya langsung dari Rasulullah SAW yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikatakan ibadah kan hanya semoga-semoga saja, belum tentu kita masuk surga. Nah, Anda harus memahami ini kelemahan teman-teman Kristen tidak pernah memahami dalam Islam istilahnya ada dalil akli, ada dalil nakli. Dan secara akal Allah itu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak melakukan apa saja karena neraka ciptaan Allah, surga ciptaan Allah. Tapi secara dalil nakli Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sehingga dalam Al-Quran secara tegas mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau amal baiknya berat maka dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau timbangan amal baiknya kecil maka dia masuk neraka. Lalu apakah semua masuk neraka? Sesuai dalam surah Al-Maryam, surah Maryam wa in minkum illa wariduha, semuanya masuk neraka, maka Anda harus meneruskan ayatnya. Karena ayat setelahnya 72-nya Allah Ta'ala berfirman summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Nah, sehingga ketika Rasulullah berada di rumah Sayyidah Hafsah istrinya, lalu Rasulullah mengatakan la yadkhulun nar ahadun man syahida Badron wa Hudaybiyah. Orang yang mati syahid di perang Badar dan Hudaybiyah tidak ada yang masuk neraka. Kemudian Sayyidah Hafsah bertanya, "Alaihissallahu taqul wa imkum illa wariduha?" Bukankah Allah sudah mengatakan semuanya akan pasti masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab dengan ayat 72-nya, semuanya akan diselamatkan yaitu orang-orang yang bertakwa. Perkataan saya bisa dirujuk dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab tafsir Qur'anil Azim. Ada berapa? Sisa waktu? Lanjut Ustaz, 1 menit 15 lanjut. Nah, jadi begini, Anda harus pahami dulu ibadah yang mana dulu. Contoh kayak puasa Asyura seumpamanya. Puasa Asyura itu ketika Rasulullah bertemu orang Yahudi. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, qadima Rasulullah al-Madinah fa wajadal yahud yasumuna Asyura. Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, kemudian bertemu orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah berkata, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kamu puasa apa sekarang Yahudi? Kemudian orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun shalih, hadza yaumun azim." Ini adalah hari besar, ini adalah hari besar. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu. Di hari ini Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami berpuasa karena berterima kasih kepada Allah. Mendengarkan jawaban itu Rasulullah mengatakan, ana ahaqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak memperingati hari ini daripada kalian. Fasoman Nabi wa amaron nasa bisyami. Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau ditanyakan sejak kapan ibadah dimulai, maka tentukan dulu apa sholat, apa zakat, apa puasa, dan lain sebagainya, atau haji. Itu namanya. Terima kasih Ustaz Wafi. Oke, untuk pertanyaan dari pihak Kristen itu sudah dijawab. Seefektif apakah ibadah di Muslim itu efektif berdasarkan amal dan perbuatan ibadahnya sendiri, dan kapankah waktu ibadah. Nah, ini masih harus dieksplisit lagi ya nanti ya. Oke, dari pihak Muslim silakan untuk bertanya, waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Aku nanya. Siap. Ya, sebentar ya, mau share screen dulu. Jadi begini, dalam kekristenan kan katanya ini ya, katanya apa? Efektif ibadahnya gitu. Nah, ini kok ketika efektif itu efektifnya ke arah mana ini? Karena data yang aku temukan adalah, kita lihat di sini, Europe
is world largest host of child pornography, gitu katanya. Jadi Eropa adalah sumber bokep bocah terbesar di dunia. Nah, ini ibadah apa yang membuat efektif hal ini gitu? Karena kita lihat di sini di tahun 2020 86% semua material-material pemerkosaan bocah itu ditemukan secara online oleh IWF. Sumber pemutarannya itu di Eropa. Wah, ini ibadahnya menarik ini. Jadi aku pengen tahu ibadah macam apa ini yang seperti ada kayak gini. Kan kalian senangnya nuduh Islam itu pedofil ya. Ternyata penggiat pedofilia itu mayoritas kekristenan semua. Eropa punya ini. Nah, silahkan dijawab. Apakah karena tidak ada batas balik untuk menikah sehingga bocah-bocah ini dianggap bisa untuk diseksualitaskan atau bagaimana? Silahkan dijawab. Thank you. Udah dijawab. Oke, silakan masih 35 detik. Saya mau bertanya tentang ibadah di gereja. Itu pertama kali siapa yang membuat dan apakah ada aturannya dan efektivitasnya itu apa? Apakah kalau udah usah di gereja semuanya dibongkar boleh atau tidak? Sekian. Mas Mutu, monggo. Ya, saya mau bertanya di dalam PB di mana Yesus itu dilatrui, bukan di proskunentas atau proskunen atau proskuneo, tapi dilatrui artinya diibadahi. Di mana Yesus itu dalam PB itu diibadahi. Oke, saya rasa cukup. Oke, terima kasih. Oke, untuk dari pihak Kristen sudah dicatat ya? Menjawabnya berapa menit ini, Bro? 3 sesi, kita 3 sesi, 2 menit bertanya, 7 menit untuk menjelaskan. Oke, dari pihak Kristen udah dipahami, silakan waktu dan tempat. Silakan. Saya jawab Kores dulu ya, kawan-kawan, Bro. Oh iya, silakan Bro, silakan. Oke. Saya mau share dulu dong. Jadi Kores membawakan sesuatu yang dilakukan oleh individu ya. Yesus tegas mengatakan bahwa dia sangat membenci kejahatan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kata mayoritas Kristen ya, itu individu. Karena di dalam kekristenan yang selamat itu bukan beragama, bukan agama yang menyelamatkan, bukan seperti Islam. Menjamin orang dengan agama selamat karena Islam. Ya, makanya konsekuensinya penjahat-penjahat yang beragama Islam masuk surga, pasti itu. Tapi di kekristenan bukan seperti itu. Dalam Wahyu 21 ayat 8 ya, jelas di sini, tetapi orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Ya, jadi jelas Kores ya, di dalam kekristenan itu jaminan keselamatan bukan agama. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka, itu Yesus mengatakan itu kejahatan. Di dalam Lukas ya, sebentar ya. Lukas 13 ayat 27 ya. Nah, Yesus mengatakan, nah, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Ya, jadi kejahatan itu tidak mendapat tempat. Jadi Kores salah besar. Kores di sini mendasari pertanyaannya karena dia terinspirasi ya dari Quran, karena Quran itu menjamin keselamatan dengan agama. Ya, beda di dalam kekristenan bukan agama. Tapi Yesus mengatakan ya, orang yang melakukan kehendakku menuruti firmanku, yaitu menghindari kejahatan. Beda. Jadi kekristenan di Eropa sana, mereka melakukan kejahatan itu bukan atas inspirasi dari Alkitab. Tidak, itu inisiatif mereka sendiri, individu. Beda di dalam apa yang dilakukan oleh Islam, seperti di dalam hadis Bukhari ya, seperti ini. Kita gelar data ya, kita contoh. Bukhari, oke. Bukhari 2983. Nah, oke. Nah, di sini kata Jibril, orang yang melakukan kejahatan, sekalipun dia berzina, yang penting tidak syirik, itu masuk surga. Ini yang menginspirasi. Jadi beda kelas, bro. Beda di dalam kekristenan, kejahatan itu dibuang ke neraka. Jadi orang Kristen yang melakukan kejahatan itu atas inisiatif individu, ya, bukan terinspirasi dari pengajaran Alkitab. Beda di dalam Islam. Jadi di dalam Islam bukan kejahatan terjadi itu bukan karena individu, tetapi atas dorongan terinspirasi dari pengajaran, dari literatur. Contoh yang seperti ini di hadapan ini. Sekalipun dia berzina dan mencuri, masuk surga.
ya tidak akan pernah masuk neraka. Jadi beda kelas bro ya, silakan kawan-kawan. Ya, saya jawab. Pertanyaan Kores tidak ada hubungan sama sekali ya, sebab akibat ya. Apakah agama Kristen penyumbang pornografi dan porno aksi di dunia? Harusnya seperti itu datamu gitu. Jadi jangan bawa data dari manapun kamu kaitkan itu ke Kristenan, tidak ada nyambungnya di situ. Jadi RCS-nya tolong diperbaiki. Dan saya mau tekankan yang disampaikan Bang Herdi, di Quran itu malahan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengambil istri orang gitu. Itu udah sah tuh si siapa tuh Zainab tuh, ambil aja. Jadi yang memberikan inspirasi untuk orang melakukan hal-hal seperti itu ya di Quran gitu. Nggak ada ajaran kekristenan menyuruh orang seperti itu. Jadi data yang kamu bawa udah salah. Nah, pertanyaan karena pertanyaannya nggak berbobot, saya lanjut ke pertanyaan bro siapa tuh, Aki siapa tadi, Moto ya. Saya share screen di ini ya. Apakah mereka mengibadati Yesus atau beribadah kepada Yesus gitu kan? Kira-kira seperti itu. Saya buka aja di 1 Korintus ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Sorry. Ah, 1 Timotius, sorry. Ya, di ayat ini ya, murid-murid beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Jadi yang datang dalam rupa manusia itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dia itulah Allah itu sendiri. Jadi kalau bro bertanya apakah murid-murid atau orang-orang Yahudi beribadah kepada Yesus? Yes. Silakan Bang Tom. Ya, ini penjelasan yang sangat menarik yang dari Ustadz dengan Moto saya bisa jawab. Latrei itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu avoda kan. Makanya tadi kawan-kawan muslim itu bingung menjelaskan ketika saya tanya kapan mulai ibadah. Nah, Bang Kores, Bang Kores, yang di Bandung itu kejadian apa itu Bang Kores? Itu ibadah nggak? Itu mendirikan apa ya, pesantren loh itu. Yang di Bandung tuh ada tuh, udah putus hukumannya tuh kan. Atau masih belum final hukumannya. Jadi bertanya itu yang inilah, jangan dicari-cari. Yang ini kan diskusi akademis. Avoda dan latreia, ya. Makanya kawan-kawan muslim bingung ketika saya tanya, kapan mulai ibadah? Karena dasarnya lihat nanti berangsur-angsur turunnya, misalnya ibadah haji. Ketika atau sholat. Sholat kapan turunnya? Berangsur-angsur, kemudian ibadah haji, habis itu apalagi nanti. Jadi sebelum sholat diturunkan, muslim itu beribadah bagaimana? Belum sempurna dong ibadahnya. Ya kan? Jadi kapan mulai manusia itu beribadah dalam Islam? Nggak bisa kalian jawab. Itu repot. Makanya ketika berbicara tentang avoda atau ladrei, itu ada perkembangannya. Ketika bait Allah di Yerusalem sudah tidak ada, apa yang dilakukan? Nah ini nanti kalau saya jelaskan kalian copy paste lagi, ya kan? Tapi nanti di pertengahan aja saya jelaskan. Oke, ini udah mau habis. Nggak cukup. Terima kasih, waktu habis. Super sekali ini. Jawaban dari pihak Kristiani sudah dijawab. Pertanyaan dari pihak Islam. Oke, intermezzo sedikit ya. Untuk yang di live chat Menara Syiar, kita di sini diadakan dan didukung oleh para menara syiar, terutama di M3 Official, Nazam Media, Yans M3, terus Zulkifli M. Abbas, Sugi Kristologi. Dari pihak Kristen pun kita ikut menyiarkan juga. Untuk yang di live chat silakan dan saksikan ya, di acara-acara yang diadakan di M3 ya. Oke, untuk pertanyaan kedua silakan dari pihak Kristiani, waktu 2 menit.
Ya, Jadi kalau bro, Silakan. iya, jadi kalau ibadahnya berangsur-angsur diturunkan berarti nggak sempurna dong. Berarti nanti di abad ke-7 itu kalau sudah misalnya sudah turun semua baru sempurna tuh ibadahnya. Dan itulah dijalankan sekarang. Terus selama ini terusnya beribadah gimana? Terus milah Ibrahim itu apa maksudnya? Kan gitu. Jadi Ibrahim masuk surga apa? Ke neraka juga dong dia nanti. Menurut versi Islam ya. Adam juga begitu. Adam dulu beribadahnya di mana? Sholat juga. Kan sholat belum turun kan? Nah bagaimana ini menjelaskan ini kawan-kawan? Silakan loh. Silakan Bang Herdi. ya, tadi kan berbicara efektivitas. Efektivitas itu suatu kesuksesan, bukan kegagalan. Ya, coba jawab dengan tegas. Bagaimana Anda bisa angkat topik ini sebagai topik efektif di dalam ritual ibadah syariat Islam? Jika Anda dilondri di neraka, efektifnya di mana? Coba jawab dengan saya. Kepada saya, jawab dengan sesuatu yang masuk logika. Efektifnya di mana? Itu yang saya tanya. Kalau Anda dilondri di neraka, efektifnya di mana? Sedangkan Allah mengatakan di dalam surah Ad-Dukhan, seorang di antara kalian itu tidak bisa memberikan, sahabat karib, tidak memberikan sesuatu manfaat. Jadi Anda beribadah itu semua tidak ada artinya, karena yang menjadi kunci keselamatan adalah rahmat. Amal Anda itu kata Allah semoga, di dalam Al-Qasas ayat 76, ayat 67 dikatakan semoga. Jadi efektifnya di mana? Sedangkan Allah hanya bisa menjamin sampai kata semoga. Harusnya kalau efektif itu pasti. Kalau semoga, mudah-mudahan itu tidak efektif, bro. Jadi topik ini gagal. Silakan. Ya, efektif itu juga memberikan dampak baik bagi orang lain. Jadi jangan sampai menguntungkan diri sendiri, tetapi istri orang itu yang jadi korban gitu. Itu aja. Oke, terima kasih dari pihak Islam. Sudah dipahami pertanyaan dari pihak Kristen? Kalau sudah dipahami, silakan untuk ditanggapi pertanyaan dari pihak Kristennya. Waktu, tolong. Oke. Silakan untuk menjawab. Waktu akan dimulai sesudah Anda berbicara. Monggo. Mas Kores, Bang Mutu, tafadhol. Silakan Ustaz Wafi dulu aja. Mas Kores, mungkin duluan. Kalau enggak saya duluan deh. Gini, sebentar Ustaz. Jadi gini, Herdi bilang percuma kalau misalnya sholat endingnya neraka. Sebenarnya kan nggak seperti itu Herdi. Kalau kami tetap endingnya itu nanti akan kembali ke jannah gitu kan. Kan sudah dikasih komparasinya ya. Dalam Matius 7:21 sebentar. 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak setiap orang ya yang manggil Yesus itu Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak jaminan yang namanya percaya Yesus sebagai juru selamat, yang percaya atau yang sudah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di Kristen itu nerakanya kekal gitu. Jadi ini biarpun percaya sama fondasi dasar atau pilarnya dalam kekristenan dua hal ini, tetap tidak akan semua orang Kristen itu atau mereka-mereka yang mengaku dirinya itu sebagai pengikut Kristus itu akan masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Dan menyitir 1 Timotius 3:16. Tadi Daniel ini membawa 1 Timotius 3:16 gitu kan. Di sini di mana Yesusnya ini diibadahi gitu. Yesusnya diibadahi atau latrui kepada Yesus gitu. Di sini belum saya dapat ya poinnya sama Mas Daniel ya gitu kan. Karena kan di sini juga cuman ada kayak sistem pengajaran gitu. Jadinya memang di mana di sini dikatakan bahwa kita mengibadahi atau orang-orang yang hidup pada zamannya Yesus, baik orang terdekat sampai orang di sana itu mengibadahi Yesus gitu kurang lebih. Silakan Ustaz Wafi.
Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gak dijawab berarti ya. Dikatakan pertanyaan saya tidak berbobot katanya. Padahal pertanyaan saya itu sangat penting. Kenapa? Karena saya bertanya apa pengaruh atau manfaatnya Anda beribadah di gereja dan siapa yang pertama kali. Andai kan tidak ada manfaatnya, berarti boleh dong. Dibongkar itu boleh berarti. Itu saya ingin tunggu jawabannya, malah tidak dijawab, gak berbobot katanya. Jangan framing seperti itu. Nah, tadi kan ada mengatakan, kalau nanti ibadahnya berangsur-angsur berarti tidak sempurna dong. Ini pemahaman apa ini namanya? Kita itu dalam beribadah sesuai perintah. Kalau gak ada perintah, kita tidak akan melakukan apa-apa. Beda dengan antum semua. Antum semua ada yang sholat 1 minggu 1 kali. Mana perintahnya? Harus di gereja dan harus begini, nyanyi-nyanyi. Itu mana perintahnya? Kalau kita itu beribadah sesuai nunggu perintah. Allah nyuruh sholat, kita sholat. Allah nyuruh puasa, kita puasa. Allah nyuruh zakat, kita zakat. Itu agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dengan tegas mengatakan, waraditu lakumul Islam madina. Ayat lengkapnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Allah waraditu lakumul Islam madina. Allah ridho kepada agama ini. Kenapa? Karena kita tidak akan beribadah kecuali dapat perintah. Kalau perintahnya sudah ada, baru kita ibadah. Begitu, bro. Jadi pertanyaan Anda itu gak, ketika beribadahnya berangsur-angsur berarti tidak sempurna. Justru yang tidak sempurna itu ketika ada perintahnya jenengan melakukan. Itu bidat namanya. Begitu. Monggo, Mas Kores. Oke, siap Sadovi Aki Kiryosmoto. Aku mau share screen dulu. Jadi soal apa namanya? Soal ini ya. Nah, kita buka ini dulu. Nah, terus kita ke sini. Nah, ini ya perhatikan ya. Satu contoh kesuksesan ibadah kami. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dar, kami tidak menyembah manusia, kami tidak menyembah roh, kami tidak menyembah firman. Keren kan? Dan kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Keren kan? Itu terbukti efektif ibadah kami. Lalu kemudian soal nggak masuk surga, si Erdi ini pelitat-pelitut tadi katanya bilang Islam bakal masuk surga mau sejahat apapun. Sekarang dibilang nggak akan masuk surga. Lu tuh yang mana? Mau berdiri di mana lu tuh? Masa lu menghajar argumen lu sendiri? Gimana sih? Udah cukup ya. Yesus yang membunuh dirinya sendiri. Lu jangan. Harus firm, harus tegas. Lu yang mana gitu? Lu mau menghujat Islam bagian mana? Masuk neraka semua kah? Atau masuk surga semua walaupun jahat? Gitu loh bre. Ya, coba jangan pelitat-pelitut. Lanjut sekarang. Nah, kalau dalam Islam sendiri, kami itu ujung-ujungnya pasti selamat. Perhatikan ini di Al-A'raf ayat 42 sampai 43. Dan orang-orang, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Jedar, kami penghuni surga karena kamilah yang beriman itu. Nanti di Al-Baqarah 25 juga, sampaikanlah Injil kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga. Dar, tuh dalilnya. 2 baru gua bawa, masih ada belasan lagi bisa gua bawa. Lalu kemudian siapa orang-orang beriman itu? Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, apabila dia bacakan ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki mereka yang kami berikan kepada mereka. Dar, kamilah orang-orang beriman itu. Ya, jadi janganlah takia Korintus atau pelitat-pelitut gitu. Lu mau nuduh kami itu yang mana? Kami masuk neraka semua atau kami masuk surga semua, Her? Itu ya. Sama ini ya, tadi yang data gua individu kok satu benua kok oknum semua isinya. Ini lihat ini coba. Kalian kan nuduh-nuduh nabi kami yang pedofil kan, nauzubillah. Tapi ternyata ini Tritung cabang Europe semuanya pedofil semua ini isinya. Ini kan berarti ajaran Yesus efektif. Tidak membatasi kapan orang bisa akil balik sehingga bocah-bocah pun bisa dicabuli. Kan gitu. Ini 86% datanya. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih waktu habis sekali. Siap. Aduh, Salvi, apa Salvi? Nanti aku sudah. Siap. Oke, mantap ya jawaban dari pihak
Islam. Oke, pertanyaan kedua silakan pihak Muslim untuk bertanya. Waktu akan dimulai sesudah Anda bicara. Silakan. Aku nanya di awal, aku nanya. Siap. Nah, jadi gini ya, tadi kan soal zina, katanya zina Islam, terus katanya mencuri juga masuk surga kata Herdi. Tapi kenapa kok yang efektifnya malah di kekristenan ya? Lihat ini. 10 negara pencuri tertinggi di dunia. Denmark terhitung, Sweden terhitung, Uruguay terhitung, Australia terhitung, Grenada terhitung, UK terhitung, Bermuda terhitung, France terhitung, Finland terhitung. Semuanya terhitung, ini tukang maling, ini pencuri. Hadisnya di kami kok malah terhitung semua, ini tukang pencuri ini. Lihat negara Arab, mana ini negara Arab? Nggak ada negara Arab. Itu pertama. Terus katanya pezina juga ya. Coba kita lihat 10 negara dengan pelacuran pariwisata tertinggi di dunia. 10 ya, ini ada. Oh, Jerman. Islam ini mungkin Jerman. Dominikan Republik. Oh, mungkin Islam juga ini. Spain, waduh, Spain ini yang ketiga tertinggi ini. Malaysia, ya kasih satu lah. Ada Kenya juga, ada Belanda ini. Kok semuanya kekristenan ya isinya ya? Filipina ini Kristen semua isinya. Efektif berarti memang pengajaran Yesus ini, ketika dosa ditebus maka mereka semua kebal dosa untuk melakukan sesuatu. Pertanyaannya, dalilnya yang membuat orang-orang kekristenan efektif melakukan pencabulan bocah, pencurian dan juga perzinahan itu, apakah karena penebusan dosa? Silahkan dijawab. 30 detik, silakan. Satu lagi. Saya screen. Ini ya, menguatkan Mas Kores, 2 Samuel 12, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini ibadah yang efektivitasnya apa ini? Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu ini. Ini apa ini? Efektivitasnya apa? Apa bisa tukar tambah istri atau gimana? Terima kasih Ustadz Wafi. Oke, dari pihak Kristen silakan dipersiapkan jawabannya. Langsung aja dijawab. Menit. Silakan. Mudah ini ya. Tempat. Ya, silakan bro, monggo. Mudah ini. Ini kan kita bicara ibadah. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan itu bukan ibadah. Zina, pedofil, segala macam. Kalau yang bro sebutkan tadi itu pencuri, ya 10 negara pencuri, itu imigran bro, dan rata-rata imigran dari Arab gitu yang banyak situ, Timur Tengah maksud saya, sorry. Ya, bisa dicek lagi itu. Jadi kalau yang penduduk asli di situ itu punya tingkat ekonomi yang mapan, ya. Nah, pedofil itu kalau di negara-negara maju itu ada umur batas, orang disebut dewasa. Jadi yang di bawah umur nikah itu dianggap pedofil. Jadi istilah pedofil pun itu dari Barat. Itu menyangkut hak asasi manusia yang ada dikembangkan di dalam pemikiran-pemikiran Barat. Tetapi Barat itu juga tidak bisa bro bilang langsung semua Kristen. Banyak ateis di sana, banyak orang nggak beragama dan banyak skeptis. Ya, jadi kalau bertanya itu tolong yang berbobot. Apalagi pencabulan dosa, ya itu sudah itu bukan beribadah semua yang bro sebut itu dosa namanya bro. Kita ini hari ini bahas ibadah bukan dosa. 2 Samuel 2 ya 12, Ustadz Wafi baca konteksnya itu. Waktu 1 Samuel 2 12 kalau nggak salah ya atau apa. Itu dikatakan oleh Samuel bahwa ketika raja-raja Israel itu nanti yang mereka pilih itu meninggalkan Tuhan dan mengikuti kelakuan raja-raja yang di sekeliling negara-negara di sekeliling Israel, kan orang Israel minta raja waktu itu seperti negara-negara di sekelilingnya. Coba dibaca konteksnya itu. Nah, itu nanti kalau misalnya raja-raja itu meninggalkan Tuhan dan beribadah seperti orang-orang di luar Israel, beribadah kepada sesembahan berhala, ya mereka akan melakukan itu. Ya itu kejahatan semua di mata Tuhan. Makanya ya orang Israel diperingatkan, itu peringatan itu bro. Itu bukan perintah. Aduh, baca Alkitab itu harus pakai akal bro. Ya, kita itu orang Kristen nggak disuruh hanya baca ikro, enggak, pahami, lakukan.
Jadi dalam kehidupan orang Kristen itu bukan hanya suruh baca, tapi pahami dan lakukan. Dari melakukan itu akan timbul pemahaman yang lebih dalam. Gitu. Jadi kalau ini cobalah. Jadi ketika Pak Wafi menjelaskan ibadahnya itu turun angsur-angsur, tidak sempurna. Iya dong, namanya juga angsur-angsur. Jadi manusia sejak diciptakan Adam dan Hawa beribadahnya gimana? Kan belum ada sholat diturunkan. Itu tidak bisa kalian jelaskan. Bertanya, bagaimana dengan yang ibadah Kristen sekarang di gereja itu tiada ada prosesnya. Ya, ibadah dalam arti Kristen itu begini. Pertama sekali, nanti kalian copy paste lagi ini. Kejadian 2 ayat 15. Di situ manusia ditaruh di Taman Eden dan dia mengusahakan. Kata mengusahakan di situ kan avoda. Dasarnya itu kan sama dengan kata avoda. Ya. Dari situ juga muncul kata abdi. Iya. Artinya mengabdi, menghamba, mengusahakan. Jadi segala pekerjaan yang di Taman Eden itu, mengusahakan taman itu adalah pengabdian kepada Allah. Ya. Kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, pekerjaan pengusahaan taman ini dan bumi alam semesta ini yang diberikan kepada manusia yang merupakan pengabdian kepada Allah, rusak juga. Jadi orang ketika jatuh dalam dosa, mengusahakan tangan dan segala macam, hanya untuk kepentingan dirinya. Nah, makanya ada janji di situ, ada kurban, mulailah ibadah kurban itu ada, semua ada jalan ceritanya, bro. Kemudian ketika Allah memilih Abraham, kemudian Musa diturunkanlah Taurat, bagaimana disuruh tempatkan, dipilih satu tanah, tempat di mana mereka mendirikan rumah Tuhan, di situlah mereka beribadah, tata cara beribadahnya juga sama. Ya, itu dasarnya semua. Jadi kata mengabdi kepada Tuhan itu ada dasarnya, itu dasar ibadah. Kemudian dalam latria di dalam perjanjian baru itu sejajar. Kalau baca bahasa Ibraninya perjanjian baru sama pakai juga itu avoda. Ya, makanya di dalam tulisan Paulus misalnya, ya persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadahmu yang sejati. Kemudian tulis lagi begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu menjawab Bang Moto ya, menjawab itu. Makanya kenapa di gereja itu bisa pakai alat musik segala macam? Itu suatu usaha manusia untuk memproduksi suatu barang-barang kesenian yang luar biasa bagus dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau di Islam sendiri kan ada pandangan juga bilang musik itu haram, kan begitu. Oke, lanjut kawan-kawan. Aduh, saya kebanyakan. Ya, silakan Bro Daniel, monggo. Ya, jadi benar yang disampaikan Bang Tom bahwa Prokores membawa data yang sekali lagi dia sendiri tidak paham data yang dibawa. RCS-nya perlu ditingkatkan, bro. Jadi membaca data itu harus punya skill yang komprehensif. Nah, saya menjawab yang Akimoto, di mana orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi beribadah kepada Yesus ya pada zaman itu. Saya langsung aja Yohanes 6, di situ ya orang-orang yang telah menerima mujizat ya, ketika Tuhan memberikan mereka makan, di situ mereka mencari Dia. Nah, ini lambang daripada orang yang beribadah itu mencari Tuhan. Tetapi mereka ini mencari Tuhan karena apa? Karena mujizat. Nah, orang-orang ini ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka bertanya kepada Dia. Tuhan bilang kamu harus percaya kepada Dia yang diutus Allah kan. Nah, di ayat 29 itu, maka orang Yahudi bertanya, lalu tanda apa yang kamu buat supaya kami percaya? Nah, apa yang Yesus lakukan itu sama seperti yang Allah lakukan. Jadi barang siapa yang percaya kepada anak, kepada Yesus, ya itu dia adalah Tuhan itu sendiri, maka orang itu telah beribadah kepadanya. Jadi bukan orang ibadah itu kayak hanya ingin berkat ya, tetapi dia juga harus menundukkan diri kepada Tuhan gitu. Karena kalau orang-orang masih egonya tinggi, hanya ingin mengikuti egonya, ya dia hanya akan bilang Tuhan jawab doa saya. Tetapi dia sendiri terima kasih, waktu habis. Waduh, mantap sekali jawabannya itu. Tapi tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya, biar dapat sebuah itu. Oke, pertanyaan ketiga untuk pihak Kristen, silakan dipersiapkan. Waktu akan dimulai sesudah Anda berbicara, silakan. Silakan Bro Herdi atau Bro Dani. Ya,
Oke, bro. Jadi tentang topik ya efektivitas ibadah ya di dalam kekristenan maupun Islam. Tadi saya sudah bertanya, udah mengulang 2 kali, tapi tidak ada jawaban tegas dan singkat dan padat, nggak ada, ya udah, saya lompat. Nah, apakah di dalam Islam efektivitas ibadah itu harus sholat seperti itu, sedangkan di dalam hadis itu berbeda? Contoh ya, seperti ini. Oke, saya share dulu ya. Nah, nanti akan dipertanyakan efektivitas ibadahnya seperti apa ya. Di dalam hadis Sahih Muslim ya, 49. Nah, di sini ya, di sini ada seorang yang tidak pernah berbuat baik alias penjahat ya. Ya. Hadis Sahih Muslim nih, dahulu ada seorang laki-laki yang tidak pernah berbuat baik alias penjahat ya. Ya, alias penjahat. Lalu dia mati, tetapi dia diampuni. Tidak ada kegiatan ibadah. Nah, pertanyaan saya, efektivitas ibadah di dalam Islam itu sebenarnya apa? Berbuat baik atau berbuat jahat? Karena di dalam seperti hadis Sahih Muslim ya, kita buka. Hadis Bukhari nomor 5774 ya, 5774. Nah, efektivitasnya apakah seperti ini? Allah membuat ketetapan bahwa manusia ya itu harus berzina. Ya, saya tidak di sini sesungguhnya Allah membuat ketetapan ya. Nih, sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam baginya perbuatan zina. Apakah ini yang disebut ibadah harus berzina? Anda kan kalau melanggar ketetapan Allah itu dosa. Jadi mau tidak mau Anda harus melakukan ketetapan Allah. Ketetapan Allah harus berzina. Nah, sedangkan di dalam hadis Sahih Muslim, Allah berkata, barang siapa yang tidak berbuat dosa akan dimusnahkan. 4936. Oke, Bang Herdi, waktunya habis. Oke, silakan. Silakan dari pihak Muslim dipersiapkan jawaban terbaiknya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Waktu akan dimulai sesudah Anda berbicara. Silakan. Lanjut satu Wafi. Lanjut satu Wafi. Satu Wafi dulu, abisin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama yang ditanyakan oleh Mas Herdi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Mas Mutu di awal. Jadi, orang yang pernah berbuat salah, tapi dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, 49 ya, hadis yang pertama ya, tapi masih mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, maka dia tetap akan ada yang namanya kesempatan masuk surga. Makanya Rasulullah dengan tegas mengatakan, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir kalimatnya dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, maka tetap punya kesempatan masuk surga. Kemudian sahabat bertanya, "Wa in zanaya?" Meskipun dia pernah berzina? Ya, meskipun pernah berzina. Karena itu adalah iman, ya. Kalimat terakhirnya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tetap ada di neraka nantinya, cuma masih punya kesempatan masuk surga. Hadis yang kedua, Mas Herdi, itu menjelaskan masalah takdir. Jadi ketika Allah menetapkan takdir kepada orang, bahwa orang ini akan melakukan begini dan begitu, maka dia tidak akan bisa menghindar. Kecuali nanti harus dikomparasikan. Jadi jangan baca satu hadis jenengan. Jangan hanya baca satu hadis saja, harus dikomparasikan bahwa salah satu yang bisa merubah takdir mu'allak yaitu dengan berdoa. Contohnya bersilaturrahim, contohnya berbuat baik. Kenapa? Karena kata Allah, kata Rasulullah, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Pekerjaan baik dapat menghapus dosa-dosa yang buruk. Begitu. Sekian. Yang lain. Ya, saya nambah dikit ya. Jadi dari pihak Kristen itu tidak memberikan data yang secara eksplisit mengenai di mana Yesus itu dilatrui, atau kalau saya paham masalah avoda padannya dengan latrui, nanti wistahu dengan proskuneo, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Yang saya tanyakan sebenarnya gini, ketika nanti secara mandatory Yesus bilang atau ada yang Yesus bilang atau menarasikan bahwa ibadahilah aku gitu. Nah ini kan secara jelas nanti Yesus itu akan menunjukkan tata caranya peribadatannya seperti apa. Malah
Daniel itu menarasikan dalam Yohanan 6 nomor 29, jawab Yesus pada mereka, ini kan yang mengenai masalah itu ya tadi, mukjizat ya. Inilah pekerjaan yang dikehendaki ilah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia itu merujuk pada Yesus yang telah diutus Allah gitu. Jadi ya ketika ini malah malah membuat confuse sendiri ya, jadinya kayak ilah mengutus ilah gitu. Cuman saya nggak akan melebar ke sana. Tetap ini tidak merujuk bahwa Yesus sendiri itu diibadahi gitu. Ini hanya merujuk, tetap ujung-ujungnya menegaskan bahwa Yesus itu adalah utusan gitu. Karena banyak juga secara, kalau sebentar. Nah, kan banyak tuh tata cara untuk kayak dia tuh menghapus dosa tuh orang-orang terdahulu tuh, gitu kan. Pada saat Yesus ada tuh. Nah, Yesus itu secara mandatori tuh kenapa nggak ngajarin gitu. Contoh, misalnya kayak pemungut cukai berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya ilah, kasihanilah aku, orang berdosa ini, gitu kan. Apakah dengan cara seperti ini, mukul-mukul diri, untuk sebagai untuk menghapus dosa gitu? Apakah secara mandatori Yesus itu mengajarkan seperti ini? Karena memang tidak ada di dalam PB itu, perjanjian baru itu, Yesus itu dilaturi. Kalau ada, monggo silakan. Silakan, Aki Kores. Iya, ini dari tadi ternyata nggak ada yang menjawab ya ketika kita tanya, kok ini pencabulan bocah di Eropa sana nggak mau diakui sebagai efektivitas ibadah dari kekristenan gitu loh. Kok nggak diakui gitu? Harusnya kan diakui saja. Karena memang seperti yang kita lihat, kekristenan cabang Indonesia ini malu-malu untuk mengakui hal tersebut. Bisa kita lihat di sini ya, tadi dibilang imigran ini tukang takia ini sitpom ini emang ya. Ntar aku kasih dulu datanya. Nah, ini bisa dilihat ya, ini Jerman ini. Mana? Jerman ini dari tahun 1200. Imigran apa yang datang tahun 1200? Hah? Imigran dari mana lu? Ini memang produk lokalnya ini. Jadi habis dari gereja mereka lalu buka rok. Kekristenan cabang Eropa itu begitu. Jerman punya loh. Ini Dominikan Republik ini sama kayak Hawaii dia bentukannya. Dan ini Katolik Roman. Siapa yang mau berangkat ke sini imigrannya? Siapa? Kamu jangan takia Korintus kamu ya. Ini dilihat di sini juga ya, di sini ya. Tuh, ini udah dari zaman Middle Age ini, udah dibuka ini. Pelacuran ini efektif sekali memang menyembah Yesus, dosa dihapuskan semua, maka pelacuran pun berkembang bebas. Lalu kemudian bisa kita lihat di sini, dari mana sih datangnya teritung-teritung yang menjadi pelacuran itu? Nah, ini datangnya dari Eastern Europe, Eropa Timur, dan juga Southeastern Europe atau di selatannya Eropa. Bukan dari Arab, bukan dari imigran, my bre. Ya, jadi diakui saja memang produk pelacuran dan juga pencabulan bocah dan juga pencuri-pencuri seperti data yang gua tampilkan di sini, ini datangnya dari agama yang menyembah manusia Yesus. Ini nggak ada ini Arab nggak ada ini. Ini juga nggak ada ini. Ini juga mana? Nah, mana lagi tadi? Ini Berlin juga. Ini ya, ini Eropa punya juga ini. Ya jangan diputar-putar ya datanya itu ya. Imigran produk dari kekristenan sendiri, imigran diakui, bangga harusnya. Karena kenapa? Penyaliban Yesus membuat semua dosa terhapuskan. Maka semua orang boleh ngapain saja. Indahnya di kekristenan ya. Aduh, aku kok jadi pengen masuk Kristen nih. 2, 1. Oke, waktu habis. Silakan untuk pertanyaan ketiga dari pihak Muslim. Oh. Yuk, saya terakhir. Monggo Mas Kores, Mas Mutu. Oke, tadi juga karena nggak dijawab semua ya, pertanyaannya nggak mau diakui gitu. Herdi juga bawa Wahyu 21 nomor 8 sama Lukas 13 nomor 27 itu nggak ada di sana pelarangan mencabuli bocah itu. Sehingga mencabuli bocah itu memang diperbolehkan oleh Yesus. Diakui saja. Karena memang tidak ada
tidak ada apa ya, tidak ada hukum pernikahan, hukum legal seperti di Islam gitu. Kapan wanita itu boleh dinikahi gitu kan? Nggak ada itu dalam kekristenan. Malah kalau misalnya, jadi nanyanya gini aja deh kalau begini ya, nanyanya gini aja deh supaya enak. Berapa umur diperbolehkan menikah oleh agamanya Yesus? Silahkan dijawab. Ya, kalau dari saya belum beranjak ya, karena ini kan fundamental ya, landasan fundamental, di mana efektivitas itu ketika memang secara mandatori itu sudah ada penegasannya dalam Bible sendiri bahwa Yesus itu diibadahi gitu. Nah, saya sih belum mau beranjak karena gimana mau agama ini yang mengaku paling selamat itu ketika Tuhannya sendiri atau Yesus sendiri itu tidak mengajarkan ibadahi aku gitu loh. Atau latri, saya belum mau bergeser sih dari situ. Silakan Ustaz Novi. Iya, efektivitas ketika Yesus berdoa di tengah malam, kemudian Yesus juga beribadah itu apa efektivitasnya itu? Manfaatnya untuk Yesus sendiri itu apa? Ketika dia beribadah sendiri, katanya dia Tuhan. Lalu ayatnya mana itu? Kamu ibadah di gereja setiap minggu itu nyanyi-nyanyi. Kalau alat musik itu dipersembahkan kepada Tuhan, emangnya Tuhan butuh musik tak? Atau sudah ada band atau Yesus the band atau gimana? Ayatnya bawalah ibadah-ibadah di gereja setiap minggu itu. Pakai ayat yang mana itu? Harus nyanyi, harus begini, dan harus pakai rok mini atau bagaimana itu aturannya itu loh, bawa ayatnya. Sekian. Udah itu aja, kelar itu. Oke, terima kasih dari pihak Kristen. Silakan kalau sudah dipahami silakan langsung dijawab. Oke, kita menjawab Waktu 7 menit, dengan silakan monggo. kita menjawab dengan rendah hati sesuai dengan akhlak Kristen yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami kan. Walaupun semua yang disampaikan itu jaka sembung, gak nyambung. Oke, ya Tuhan Yesus tidak perlu ajarin ketika dia datang ke tanah Israel di zaman itu tentang larangan mencabuli bocah, karena orang Israel itu dari sejak zamannya tidak ada ceritanya cabuli bocah, bro. Ya, Bang Kores ya, pahami itu, bro. Kenapa Allah harus menurunkan larangan mencabuli bocah? Nah, mungkin saja ada yang melakukan itu, ya kan? Jadi kasih tanya yang berbobot. Yesus the band dan segala macam. Saya tuh tanya satu doang tadi. Ibadahnya orang Islam itu mulainya kapan? Oh, ternyata abad ke-7. Jadi sebelum itu kan begitu. Jadi sudah kacau itu. Ya, makanya kalian seenak dewe, seenak-enak udelnya ngomong kan begitu. Nggak nyambung. Itu semua yang kalian cerita itu masalah dosa, Bang Kores. Kita ini sekarang bicara soal ibadah. Ya, tapi mau tahu konsep pemikiran Islam tentang ibadah itu bagaimana? Pertanyaan saya itu mendasar sekali. Kapan? Dan kalian tidak bisa jawab. Ya, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur, bahkan Daud pun memuji-muji Tuhan dengan gambus dan kecapi. Ya, banyak yang menghina, termasuk Mikal. Ketika Mikal menghina Daud, ketika dia memuji-muji Tuhan dan nari-nari, Tuhan kutuk loh. Jadi hati-hati ya. Perkembangan alat musik itu adalah suatu hasil karya manusia sebagai wujud bahwa dia bersungguh-sungguh, karena pekerjaan bagi orang Kristen itu adalah ibadah. Nah, nanti kalian copy paste lagi tuh. Dari mana dasarnya? Ya dari Kejadian 2 ayat 15 tadi. Kalau kalian kan ibadahnya abad ke-7. Jadi nggak ngerti. Kita bicara mandatori, Bang Moto, bagus pertanyaannya. Ketika dikatakan sujud, hormat, tunduk, taat, itu juga berdasarkan tadi, ini awal mulanya Kejadian 2 ayat 15. Dari kata avoda itu ada juga muncul afdi, hamba yang menghambakan diri. Makanya ketika orang buta yang disembuhkan matanya, dia bersujud, ya Tuhanku, ya Allahku, kepada Yesus. Itulah kata sujud. Sujud itu tunduk dan hormat dan siap taat kepada Yesus. Itu mandatorinya.
Ya, kemudian Thomas juga begitu. Sepanjang kitab perjanjian lama, perjanjian baru, kalau mau lihat perjanjian baru, pujilah Tuhan, pujilah Yesus, itu jelas ketika kelahirannya aja dikatakan ya, terpujilah Allah yang maha tinggi loh. Lahir, ya kan? Yang dipuji anak itu loh. Jadi puji-pujian itu ada di situ. Lihat yang Elizabeth, apa yang dikatakan? Itu puji-pujian Elizabeth kepada Yesus. Ya, sepanjang sampai Wahyu, puji-pujian itu ditujukan kepada Yesus. Kiblat penyembahan itu kepada Yesus. Ya, bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Gunung Gerizim, Yohanes 4 ya, tetapi kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah bait Allah, tubuhnya itu. Karena bait Allah yang di Yerusalem sudah dihancurkan. Ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, mereka menolak. Tuhan Yesus sampaikan, ini bait Allah nanti akan dihancurkan. Tahun 70 digenapi. Makanya orang Yahudi sampai sekarang bagaimana coba menyembah beribadah, bagaimana coba? Ngikutin yang di perjanjian lama? Enggak, bro. Makanya muncul sedekah, muncul puji-pujian. Ya, ibadah yang seperti yang digambarkan Daud itu dilakukan. Persembahan korban tidak, karena bait Allah enggak ada. Ya. Itulah juga yang dilakukan oleh orang Kristen. Jadi jangan salah paham. Kita ini beribadah itu artinya kita memberikan hidup kita, sejatinya kita kepada Tuhan. Baik pujian, penyembahan, dengan musik, dengan kecapi, dengan tarian. Berikan terbaik buat Tuhan. Itu kan jelas itu. Segala sesuatu kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Nah, gitu. Tetap itu Kejadian sampai Wahyu tetap sama. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Tidak ada di dalam Quran, kecuali nanti kalian akan copy paste penjelasan saya. Silakan kawan-kawan. Iya. Ya saya bro, saya melihat Kores ini dan kawan-kawan tidak mengerti apa itu dosa. Ya, dosa itu sesuatu tindakan ya yang dilakukan oleh manusia dengan sadar melawan hukum Tuhan, itu dosa. Ya, kejahatan itu dosa. Tindakan yang dilakukan melawan hukum Tuhan itu dosa. Kalau tindakan melawan hukum negara itu kriminal. Jadi harus bisa membedakan. Pedofil itu dosa, yang dibawa dari tadi diulang-ulang. Jadi individu jangan kau bawa ke dalam Alkitab. Jadi apa yang dilakukan individu itu bukan terinspirasi di dalam Alkitab, beda di dalam Quran, di dalam hadis, ya. Karena di sini ya, di dalam hadis ya, tadi saya nggak sempat buka ya. Hadis Sahih Muslim ya. Muslim 4936 dikatakan di sini ya. Muhammad berkata, demi saat jiwaku di tangannya, seandainya umat Islam tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan. Beda dengan kekristenan, dosa itu dilarang. Tapi di dalam pengajaran Allah dan Muhammad, dosa itu dilegalkan. Kalau tidak berbuat dosa akan dibinasakan, akan dimusnahkan. Ini, jadi hakikat ibadah apa sih sebenarnya? Melakukan dosa. Karena di dalam hadis Sahih Muslim tadi, coba ya kita lihat ya. Bukhari, hadis Sahih Bukhari tadi, Bukhari 5774 ya. Nah, ini. Jadi Allah membuat ketetapan. Apa bunyi ketetapannya? Sungguh. Oke, terima kasih Bang Herdi. Mohon maaf sebelumnya waktu habis. Oke, terima kasih ya untuk kawan-kawan kita, untuk partisipan yang ada di live Zoom maupun di live chat di channel kesayangan masing-masing. Menginformasikan aja kita sudah masuk ke segmen ketiga untuk segmen battle ya. Ini tolong untuk segmen battle nanti 30 menit. Oke, terima kasih waktu. Kita bikin, walaupun kita ini sesi battle, tolong dihargai waktunya masing-masing. Jangan terlalu banyak bicara atau gimana. Menggunakan kata silakan. Selain menggunakan kata silakan, tolong jangan dipotong. Maupun dari narasumber Muslim atau narsum dari Islam ya. Bila ada nanti kepanjangan, saya akan potong sendiri. Oke? Dari pihak Kristen atau Muslim?
Silakan berbicara. Saya Ya. duluan. Monggo. Oke. Baik, dari uraian. Lo udah jawab, gua dulu lah. Ya silakan, biarkan mereka bro, biarkan. Ya, moderator yang silakan. Oke, silakan dari pihak Islam untuk menanggapi dulu. Ya, jadi ini ya ternyata memang nggak menjawab dan imigran itu hanya gosip saja karena Eropa memang dari dulu memproduksi pelacur-pelacur dari kekristenan itu sendiri. Nggak ada salahnya karena memang kekristenan kan kebal dosa. Dosa sudah mati bersama Yesus. Maka pelacuran itu bukan dosa loh. Kalian tuh nggak bisa punya dosa. Jadi kalau mau ngapa-ngapain itu nggak ada dosanya. Lalu kemudian pertanyaan gua itu tadi berbohong ya. Siapa namanya? Ini berbohong kamu Tom. Kamu berbohong karena Yahudi itu mempunyai aturan mengenai umur dari kapan harus menikah. Ini bisa kita lihat di sini ya. Sebentar. Ada di tunggu. Nah, ada di Yevamot 57b ini ya, akan aku buka. Lalu kemudian ada juga di Berachot 24:12. Lalu kemudian nah ini aku buka juga di sini. Nah, sini loh Tom, kamu tuh jangan banyak bohong. Karena nanti ketahuan sama Kores. Nah, di sini dilihat di Berachot 24:12. Di sini dikatakan until what age is one still considered a minor? Sampai umur berapa itu bocah tuh bisa dibilang sebagai bocah. Nah, sampai umur 3 tahun lebih 1 hari. Dan cowok itu 9 tahun lebih 1 hari. Di umur ini sexual act which is they participate is considered a sexual act. Jadi kalau misalnya ada aktivitas seksual di umur 3 tahun itu udah bisa dibilang aktivitas seksual. Kalau di bawah itu belum. Lebih keras lagi ada di Yevamot. Nah, di sini nih, di sini. Yevamot. Nah, ini ya. Seorang wanita umur 3 tahun lebih 1 hari bisa diprot-prot dalam rangka tunangan. Dar, selamat datang di kebenaran lo. Itulah kenapa pedofilia itu berkembang pesat di Eropa. Gitu caranya kalau kita mau main kebenaran. Makanya ini tuh apa ya, sangat menarik sekali kekristenan ini. Hampir-hampir gue masuk ke Kristenan karena vulgarnya hukumnya, karena dosa sudah ditebus. Gitu, my bro. Oke. Nah, udah gue jawab. Ya, Iya, silakan Ustazku. saya screen. Mas Herdi, kalau baca hadis itu ke saya lah kalau mau ngaji hadis, Mas Herdi. Ngaji hadis ke saya. Sampai baca hadis separuh-separuh terus dari tadi. HR Muslim 4936, dosa menjadi lebur dengan istighfar. Ini kan saya kasih terjemahan, kalau Arabnya nanti dikira taki ya saya. Saya tidak punya Korintus soalnya. Nah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekali yang tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Ini dipahami kita suruh berbuat dosa. Sedangkan kalimat terakhirnya nggak dibaca sama Mas Herdi. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Duar. Ini temanya istighfar itu bisa menjadi tebusan untuk dosa. Maksudnya kalau kita berdosa, cara minta maafnya kepada Allah dengan cara beristighfar. Wah, Mas Herdi ini belum belajar hadis sudah bawa hadis. Sekian, Mas Moto. Ya, mau saya screen dulu sebentar. Jadi sebentar. Ya, di sini dalam Berashit 2 yang nomor 15, wa yakhasem Elohim et Adam wa yanikhu began aiden le'avdah ul samrah. Jadi di sini maksudnya Ibn Ezra itu menjelaskan bahwa le'avdah al hagen di sini samroyu. Jadi ya ini tuh maksudnya si
Adam ini, manusia ini, itu ya menjadi abda tuh menjadi hamba gitu. Bukan untuk peribadatan gitu. Jadi bukan untuk peribadatan. Nah, pertanyaannya kan gini, kalau memang Yesus itu nggak pernah diibadahi, dilatrui itu, nah ini kayak gimana gitu? Kalian itu, jadi masing-masing dari kalian, baik dari deno manapun itu berhak menginterpretasikan bagaimana caranya mereka beribadah sesuai dengan eksegesis atau tafsiran masing-masing gitu. Kalau kiblatnya ke Yesus kemana? Ke Uranon gitu, harus ke langit gitu kalian menghadapnya, atau seperti apa gitu loh, mandatorinya seperti apa. Dan sungguh sangat luas ya ketika tadi ada pertanyaan, kalian tuh mulai beribadah tuh kapan, ibadah yang mana gitu. Ini kan sangat sangat luas gitu. Misal kayak apa, kayak puasa di Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang mana gitu loh. Ini perintah berpuasa itu ada gitu, seperti orang-orang terdahulu kayak gitu. Contoh di Matius 4:21, misalnya Yesus lakuin puasa selama 40 hari gitu. Itu mungkin bukan puasa ya, tapi terlihat kayak latihan percobaan bunuh diri sih kalau puasa sampai 40 hari gitu. Nah, ini seperti apa tuh kalian tuh ibadahnya tuh seperti apa gitu loh. Cara untuk mengibadahi Yesus itu seperti apa? Yesus tuh ngajarin seperti apa gitu, silakan. Oke, silakan dari pihak Kristen. Sudah selesai semua. Sudah Bang, ajar. Oke. Saya buka lagi ya hadis tadi kawanku, Ustadz Naja ya. Sepertinya beliau masih belum fasih berbahasa Indonesia ya kawanku ini. Muslim 4936. Jadi bro, di sini ada sesuatu keharusan yang dibuat ketetapan. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya umat Islam tidak berbuat dosa, ini pengancaman. Seandainya tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan. Jadi mau tidak mau harus berbuat dosa supaya tidak dimusnahkan. Makanya di sini kesannya di bawah Allah pun pasti akan mengampuni. Kenapa dibuat itu? Iya, paham, seandainya Allah pasti akan mengampuni. Jadi kalau Anda tidak berbuat dosa, maka narasi ini kan terkesan mubasir. Apa yang mau diampuni? Anda tidak berbuat dosa. Makanya Allah mewajibkan Anda berbuat dosa. Nah, kewajiban-kewajiban berbuat dosa, apakah yang saya tanya? Itu ibadah. Karena di dalam, sorry ini ya. Oke, Bukhari ya, Bukhari. Tadi Anda sempat mengatakan itu adalah takdir. Ya kalau Anda berbicara takdir, percuma Anda ibadah bro. Percuma. Karena kalau sesuatu yang sudah ditakdirkan, mubasir. Nanti saya buka ayat takdirnya di gini. Ya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam, ya mungkin kawan-kawan di sini yang tidak termasuk anak cucu Adam angkat tangan ya. Perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Ini ketetapan Allah harus berzina. Jadi bukan tentang orangnya berzina atau bagaimana, tetapi yang saya permasalahkan, kok Allah ikut campur atau Allah membuat ketetapan? Nah, sekiranya Anda melanggar ketetapan ini, pasti Anda berdosa kan? Nah, supaya Anda tidak berdosa, Anda harus melakukan ketetapan Allah. Apa bunyi ketetapannya? Anda harus berzina. Nah, ini yang dimaksud ibadah. Nah, seperti itu. Nah, jadi soal apa lagi ya? Tentang takdir di dalam hadis riwayat Ahmad ya, nomornya 9896. Oke, kita buka di sini bro ya. Nih hadisnya isnad sahih menurut Syuaib Al-Arnaud ya. Jadi Anda tidak perlu lagi mengkaji begini begono ya, karena ini sudah dikatakan oleh Al-Arnaud. Oke, sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni, ini yang disebut takdir ya, amalan penghuni surga dalam waktu yang lama. Kemudian di sini Allah yang ikut campur. Allah menentukan seseorang menutup amalannya dengan amalan penghuni neraka. Ya, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Lalu Allah ikut campur menutupnya dengan amalan penghuni neraka. Akhirnya dia pun masuk neraka.
percuma. Nah, lalu sebaliknya, seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni neraka dalam waktu yang Jazakallah khair akhi Benzema. jangan dipotong, bro. Lanjut ter. Kemudian Allah ikut campur menutupnya dengan amalan penghuni surga. Jadi ini orang enak sekali. Sama seperti di dalam hadis sahih Muslim 4936. Keharusan berbuat dosa. Kalau tidak berbuat dosa akan dibinasakan. Ini buktinya bahwa memang keselamatan di dalam Islam atau ibadah di dalam Islam itu semua percuma. Karena keselamatan itu takdir. Takdirnya adalah Islam. Oke, akhirnya Allah pun menjadikannya sebagai penghuni surga. Dia ini adalah seorang penjahat. Sama yang seperti kita bukakan di dalam hadis sahih Muslim 4949 bahwa dia dan Bro Najah tadi telah memelintir data ya. Tidak ada mereka pernah melakukan zina, enggak ada. Ini ya, kita bukan lagi ya, Bro. Jadi Bro jangan menambahkan sesuatu yang tidak tertulis. Itu kata Allah dosa. Nanti ada hadisnya. Karena Anda mempelajari sesuatu di dalam kitab zuhud untuk melawan para ulama, Allah akan membuang Anda ke neraka. Itu kata Allah, bukan kata saya. Di dalam kitab zuhud jilid 1. Oke, di sini ya. Oke. Nah, di sini bro, tidak ada kata pernah. Sekalipun dia berzina. Artinya dia, di sini kan konteksnya, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan. Jadi yang dipahami oleh Allah, dosa itu hanya satu, yaitu syirik. Zina, tentang pencurian, tentang pembunuhan itu bukan dosa. Yang penting jangan syirik. Nah, saya ingin tanya, ya, dengan topik ini ibadah, apakah dosa ini adalah suatu ibadah di dalam pengajaran Islam? Monggo, kawan-kawan tambahkan. Ya, dari uraian Bang Herdi tadi menunjukkan bahwa tidak ada ibadah pun orang bisa masuk surga. Sedangkan kalau kita compare ke Alkitab, di Kejadian 2 yang sudah disampaikan oleh Bang Tom, bahwa di situ dipakai kata leafda ya, itu kata kerjanya itu afat ya, dari nomina avoda. Jadi bekerja itu di dalam pandangan Alkitab atau pandangan Kristen maupun Yahudi itu adalah ibadah. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan gitu. Kita jadi bos di perusahaan, ya. Kita lakukan yang terbaik untuk perusahaan itu, tapi secara tidak langsung kita juga beribadah kepada Tuhan. Karena situ kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi banyak orang, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Itu ada tanggung jawab juga kepada Tuhan semuanya. Jadi nggak sesempit yang Bro More siapa tadi yang ya saya lupa namanya, nggak semudah itu penjelasan bro. Ya kalau di dalam Quran ya sangat mudah sekali untuk memahaminya, yaitu dengan takdir kan. Artinya takdir itu sudah menutup segala kemungkinan. Jadi mau ibadah atau tidak, tapi takdir itu kalau sudah menentukan orang surga, percuma Anda ibadah dan percuma, artinya nggak ada efektif sama sekali. Nggak ada efektivitasnya gitu Anda beribadah, karena kalau sudah ditakdirkan neraka ya neraka aja gitu. Nah, pertanyaannya sesuai tema, efektifnya di mana? Nah kalau Bro Kores ini masih percaya diri dengan dalilnya ya bahwa berzina itu adalah ibadah, itu kan koplak namanya. Kalau berzina itu adalah ibadah, itu ada di dalam Islam, iya bro, tetapi di dalam Kristen nggak ada itu. Itu aja mungkin Bang Tom, silakan. Ya, aku nambahin ya. Ketika Nabi Muhammad menikah lebih dari 4 istri kan, itu apa itu dalam konsep Islam juga ibadah. Ya, bagaimana dengan kawan-kawan? Kurang dong ibadahnya. Siapa yang mampu? Lebih ini dong. Jadi makanya ukuran ibadah dalam perspektif Kristen itu kembali ke Kejadian 2 ayat 15. Kemudian nanti Bang Daniel bisa share di Perjanjian Baru itu. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Jadi pekerjaan ya itu ada worship kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan ini tidak menyangkut soal kamu lebih kuat atau lebih banyak punya harta dan lebih mampu beristri banyak atau tidak begitu. Ya, terkait dengan yang tadi ditampilkan ya
tafsiran dari rabi-rabi yang sudah di abad keberapa, ya. Coba lihat kembali ke tanah, ya. Jelas sekali bahwa orang Israel itu mengatakan seseorang sudah akil balik itu ketika dia sudah melewati proses pendidikan di dalam rumah tangga keluarganya. Makanya berulang-ulang kali itu Taurat disampaikan, ajarkanlah itu kepada anak-anakmu. Jadi kata anak-anak itu menunjukkan kepada orang-orang di dalam rumah tangga yang belum akil balik. Nah, itu ada proses tahun-tahun belajarnya, ya. Hinuk untuk anak-anak umur 5 tahun, sampai nanti jadi sampai nanti talmidim, ya, jadi murid gitu, ya. Dimasuki talmidim ini nanti dia udah melewati itu, dia dewasa. Karena masalah pernikahan atau perkawinan ini kan juga ada aturan mainnya. Jadi segala sesuatu itu diajarkan semua, tanggung jawabnya sebagai istri, tanggung jawabnya sebagai suami, bagaimana pernikahan itu dilakukan, itu jelas. Jadi tidak mungkin anak umur 3,5 tahun itu. Di dalam Judaism itu ada banyak tafsiran-tafsiran, Bang Kores. Ada yang begini, ada yang begitu, apalagi udah di abad ke 300-an ke atas, ya. Banyak. Dan orang Yahudi itu biasa berdiskusi, ya, biasa menyampaikan dalil dan segala macam. Tapi tidak semua itu yang akan diikuti. Nah, hal-hal yang bertentangan dengan kitab suci itu sendiri nggak dipakai sama mereka. Nah, Bang Kores itu silakan berdiskusi dengan orang Yahudi. Orang Yahudi juga berbeda pendapat nanti soal itu. Tapi kan kita bicara soal Kristen. Kristen melihat perjanjian lama, ya seperti yang saya bilang tadi, saya katakan tadi, ya, ada proses pendidikan kepada anak-anak itu melewati itu. Itu kalau dari segi pendidikan. Kalau dari segi aspek mental dan fisiknya, ya, akil balik itu ya setelah, kalau perempuan ya setelah dia mengalami menstruasi misalnya dan segala macam. Karena konsep perkawinan di dalam Alkitab itu jelas adalah beranak cucu lah. Jadi makanya tadi ibadah itu berhubungan dengan perintah Allah, pengelolaan bumi dan penguasaan bumi, dan pekerjaannya ditujukan dan segala sesuatunya dikembalikan untuk Tuhan, kan begitu. Termasuk beranak cucu. Jadi gimana mau beranak cucu di umur 3,5 tahun? Jadi itu tafsiran yang sama sekali jauh dari kebenaran kitab suci. Ya kalau Bang Kores mau pakai itu untuk membenarkan apa yang terjadi dalam agama Bang Kores, ya silakan saja. Tetapi kami tidak mengikuti tafsiran rabbinik yang itu seperti itu. Ya, kita mengikuti apa yang digariskan di dalam Alkitab. Alkitab itu menjelaskan sendiri apa yang apa yang di dalam Alkitab. Ayat itu akan menjelaskan ayat dan tidak akan pernah bertentangan. Itu ya, jelas disampaikan tadi Bang Daniel itu. Dalam perjanjian baru, apapun kamu lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Begitu. Nah, proses pergeseran dari ibadah persembahan kurban itu pun, persembahan kurban itu awalnya itu di Taman Eden loh. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Allah mengorbankan hewan untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Lihat ada Kain dan Habel, ya. Habel diterima, itu semua berbicara terus persembahan korban, kemudian digenapkan dalam bangsa Israel ketika Musa, udah atur-aturannya segala macam, dan itu semuanya kemudian dilakukan di dalam Bait Allah ketika Bait Allah itu rubuh. Nah sekarang Bait Allah itu sudah tidak ada, yang berdiri di situ kan Masjid Al-Aqsa sama Dome of the Rock. Orang Yahudi pun tidak beribadah seperti itu lagi sekarang. Mereka itu melakukan pujian, penyembahan, dan di dalam pekerjaannya mereka melakukan seperti mengerjakan untuk Tuhan. Mereka itu memuji-muji Tuhan, ya, pengagungan nama Tuhan, gitu loh. Jadi semua dasar ibadahnya Kristen itu ada awalnya dan sampai sekarang bagaimana, gitu. Kira-kira Bang Daniel ada yang mau ditambahin tadi terkait yang itu? Ya, panjang banget ini. Oke. Gak apa-apa. Iya, Ya, ini sudah. sekarang gini, masalah di dalam Berashit 2:15 itu kan bukan perintah untuk ibadah ya. Jadi meskipun di situ katanya le'avdo, nanti subjeknya itu kan dengan sores ayin vet dengan dalet, nanti subjeknya disebut evet gitu kan. Nah avoda sendiri itu artinya aktivitas gitu, makanya nanti ada avoda zara atau aktivitas atau pelaku asing ya.
Nah, yang saya minta sebenarnya gimana tuh Yesus dilatrui gitu. Terus masa perkawinan itu kan memang di dalam Tanakh kan jelaskan bahwa penuhilah bumi dan beranak pinanglah kamu gitu kan, artinya memang beranak cuculah kamu. Jadi memang ada perintah untuk menikah gitu. Sedangkan coba lihat di Mohon dalam, maaf kawan, ini waktu siapa yang dijalankan ya? Mohon maaf. enggak, ini kita battle. Oh, oke, lanjut. Makanya tadi saya bilang udah ya, saya bilang gitu. Makanya dalam Matius 5 nomor 28 ya. Nah, di sini kan gini, masalah zina ya. Tetapi aku di sini Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ini luas, general ya, menginginkannya. Entah mau ingin jadi pacar, jadi pacar, jadi istri, ya. Di sini konteksnya luas, secara general ya, sudah berzina. Ya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya, gitu kan. Nah, otomatis tanda kutip ya, label penzina pun ada di dalam setiap Kristen gitu loh. Karena apa? Penzina pun ternyata pun masih bisa masuk dalam surga. Nanti ada perempuan yang berzina masuk surga, pesundal bisa masuk surga gitu kan. Cuma begini, bukan setiap orang yang berseru padaku, bukan setiap orang di sini berarti masih ada chance, karena Kristen itu untuk memulai suatu hubungan atau dia mendekati istrinya pasti menginginkan dalam hatinya kan. Nah, di situ sudah dilabeli oleh Yesus itu sebagai kamu tuh udah zina gitu, gitu. Jadi kalian tuh di Kristen tuh melakukan zina gitu ya, sudah dilabeli dengan zina. Nah, meskipun bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang di sini berarti ada yang chance masuk surga juga gitu, meskipun dia sudah melakukan zina atau sudah dilabeli oleh Yesus itu zina gitu. Nah, sedangkan perintah untuk menikah itu memang ada di dalam Tanakh itu. Nah, untuk penuhilah bumi dan beranak cuculah kalian. Nah, itu perintahnya ada tuh untuk menikah, gitu. Silakan, Ustadz Wafi dan Akhi Ores. Iya, saya jawab dulu ya tentang hadis-hadis yang dibawakan Mas Herdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Herdi, saya ucapkan sekali lagi, kalau mau belajar hadis, monggo saya mau ajari. Biar tidak comot-comot seperti itu. Karena kalau saya nyomot ayat Anda pasti akan mengatakan, lihat dulu judul perikopnya, lihat dulu pembahasannya. Ternyata Mas Herdi di sini nyomot-nyomot juga hadisnya. Coba kita perhatikan hadisnya ya. Bahwa Rasulullah SAW kan bersabda begini di dalam kitab Sahih Muslim ya. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan memusnahkan kalian. Walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah akan mendatangkan kaum yang baru yang mana mereka berdosa, fayastaghfirunallah, dan mereka akan meminta ampunan, fayaghfirulahum, lalu Allah mengampuni mereka. Judulnya yang pertama ya, judul hadisnya itu tentang manfaat istighfar ya. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, seperti apapun dosa kita, Allah akan mengampuni. Yang pertama. Yang kedua, di sana ada kata laulam tuznibu. Ini makanya belajar Mas Herdi, ada kata lau, seandainya. Itu kalau dalam ilmu nahwu shorof namanya lau imtinaiyah, seandainya yang tidak akan terjadi Mas Herdi. Makanya belajar, lau ini tidak akan terjadi. Namanya lau imtinaiyah, makanya belajar nahwu shorof. Andai saja, kenapa kok tidak terjadi? Karena orang yang terjaga dari dosa di dalam Islam itu hanya para nabi dan para rasul. Kalau kita pasti akan melakukan kesalahan, kenapa? Karena iman kita itu kadang tinggi, kadang rendah, yazid wa yanqus. Kita tidak terjaga seperti para nabi dan para rasul. Makanya harus dilihat konteksnya seperti itu. Dan itu judulnya itu adalah manfaat dari orang yang baca istighfar. Makanya kalau kita lihat dalam hadis yang lain, seperti hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, dalam hal ini adalah hadis qudsi, ya bena Adam, lau balagot dunubuka ananas sama, thumma astaghfartani ghafartulak. Wahai anak cucu Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosamu.
Juga diperkuat dalam surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, melakukan maksiat, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Judulnya hadis itu manfaat istighfar. Ada kata lau seandainya, namanya dalam ilmu nahwu sorof, lau imtinaiyah, seandainya yang tidak terjadi, Mas. Begitu, makanya belajar ilmu hadis dulu. Ilmu hadis itu banyak ilmunya. Ada ilmu mustalahul hadis, ada jarhu wa ta'dil, ada namanya ilmu riwayah, ilmu dzirayah, dan lain sebagainya. Kalau cuma hanya bermodalkan terjemah, maka sampai kapan Anda akan gagal paham? Gitu. Sekian, Mas Kores. Tafadhol. Yam. Jadi aku akan share screen di sini ya. Lagi-lagi Takia Korintusnya Tom ketahuan gitu. Karena keimanan Yahudi, agamanya Yesus ini mengimani bahwasanya bocah 3 tahun lebih 1 hari itu bisa diprot-prot. Buktinya apa? Nah, perhatikan ini Sanhedrin 69b nomor 11 ya. And Bathsheba gave birth to Solomon when she was 6. Dan Bathsheba melahirkan Salomo ketika dia berumur 6 tahun. Dar. Selamat datang di kebenaran. Hayo. Masih nggak mau ngaku kalian praktek pedofil, ya? Masih nggak mau ngaku kalian, ya? Itu dilihat makanya ini ya. Nah terus nanti di sini juga ada tuh Sanhedrin 55b. A girl who is 3 years and 1 day old, whose father arranged her betrothal, is betrothed with intercourse. Seorang gadis yang umurnya 3 tahun lebih 1 hari, yang ayahnya merencanakan pertunangannya, ditunangkan dengan cara prot-prot. Jedar lagi ya. Nih Nida sekarang, Nida 44B nomor 9. Di sini dibilang apa? Mana ya? Oh ini nih. Nomor 9. A girl who is 3 years and 1 day old, whose father arranged her betrothal, is betrothed through intercourse. Tuh, lagi-lagi diprot-prot di umur 3 tahun lebih 1 hari. Udah bisa. Itulah kenapa cabul pedofilia itu yang menjalankan kekristenan di Eropa. Di Indonesia mereka ini kekristenan cabang Indonesia, mereka belajar moralitas itu dari Islam, sehingga mereka jijik sama saudara mereka yang di Eropa sana. Diakui aja, kalian kalau di Eropa itu kalian pedofil juga kelakuannya. Ini loh, lihat 86% Eropa. Nah itu ya Tom ya, Tom bubuk. Sekarang kita ke Herdi, perhatikan. Kalau misalnya zina dan mencuri boleh, nggak mungkin ada yang seperti ini. Kabilah Aslam menemui Nabi Muhammad SAW dan mengakui perzinahannya. Nah, lalu kemudian apa di akhirnya? Di akhirnya jawabnya Nabi SAW pun menyuruh untuk merajamnya dan dilangsungkan di tanah lapang. Jedar, selamat datang di kebenaran. Jadi buat apa coba? Karena nanti mau masuk surga, dosa zinanya mesti habis dulu, dirajam. Kekristenan ketika ada orang zina diapain? Dikuduskan. Dibagus-bagusi. Itulah kenapa para teritung-teritung ini mereka berzina selalu baik. Itulah kenapa para teritung-teritung ini mereka masuk surga profesinya masih dibawa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di Roma 10 nomor 9, ngaku Yesus Tuhan, diselamatkan, bodoh amat kelakuannya, mau pedofil kek, mau pencuri kek, atau mau bocah mencabuli kek. Nah itu nggak ada masalah buat kalian. Itulah kenapa juga di Islam itu lihat di sini ya, pencuri, Allah melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong. Allah melaknat si pencuri tali hingga dipotong tangannya. Jedar. Masuk surga iya, tapi cacat. Ya kan? Kenapa begitu? Karena mereka mencuri. Kalian memang kalau mencuri dipotong tangan? Enggak. Oleh Yesus disuruh dikasihi. Ini yang membuat kekristenan itu jauh moralitasnya di bawah Islam. Karena mereka semuanya mental victim. Orang-orang yang korban dipaksa untuk legowo. Kan gitu. Itulah kenapa juga pesundal-pesundal itu dalam kekristenan mempunyai jabatan-jabatan penting. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa. Lihat pesundal ini. Pelacur itu dilindungi. Kenapa? Karena di Matius 21 nomor 31 dikatakan, apa coba? Pemungut-pemungut cukai dan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga.
karena cuma pelacur dan pemungut cukai yang mempercayai Yohanes. Coba bayangin, Yohanes yang kalian elu-elukan ini ternyata seluruh orang-orang yang mengikutinya hanyalah pelacur dan juga tukang memungut pajak. Kalau kita mah DC sekarang. Dan terakhir, nah ini, lihat ini, inilah efektivitas dari kasih selamatnya kekristenan. Homok berkembang bebas di negara-negara mayoritas Tritung. Ada Kanada, ada lagi juga ini, Waktunya habis. ya Kanada, ada Spanyol juga. Dan juga ada, terima banyak kasih. banget ini buset, ada Belanda juga ya ini. Kores. Terima kasih Kores. Oke, kita yang jawab ya. Sama-sama. Enggak, izin untuk kan kita waktu cuma dikasih 30 menit sesuai perjanjian kita. Tadi Muslim sebelum saya ke belakang, saya minta izin ke Mbak Sugi itu habis di menit 23.50. Dan tadi saya tanya ke pihak dari partisipan itu dari pihak Kristen menghabiskan di menit 10.56. Nah, untuk seksinya itu sih udah bagi rata ya, 15 menit. Betul? Oke, jadi sekarang Oke, enggak gini, kita dulu bentar. Kita kan di sini untuk partisipan, silakan untuk bertanya ke para narasumber dari pihak Kristen, dari pihak Muslim dan pihak Islam atau pihak Kristen, itu silakan untuk hand raise siapa aja. Gitu. Itu ya kita sesuai perjanjian dan sesuai di awal dan diikuti sama partisipan ya. Untuk partisipan 2 orang Muslim dan 2 orang Kristen. Silakan. Pertama ini abangku, Abang Zuma, silakan untuk bertanya ke pihak Kristen, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili netizen di live comment ya untuk mengajukan sebuah pertanyaan kepada teman-teman kita Kristen. Jadi menarik tema malam hari ini dan juga terima kasih ilmunya terhadap 3 guru saya, luar biasa, Masya Allah. Di dalam konsep ibadah, perjanjian lama, hukum Taurat yang sudah dibatalkan. Dibatalkan artinya dihapuskan. Dihapuskan artinya nggak berlaku lagi. Maka dengan itu disebut sebagai perjanjian lama atau perjanjian usang. Salah satu isi perjanjian lama adalah jangan berzina. Ketika perintah ini kemudian dihapuskan di atas tiang salib, maka jangan berzina tidak lagi menjadi sebuah perintah, tetapi bebas-bebas saja untuk berzina. Pertanyaan saya kepada saudara, di dalam kitab saudara banyak data yang menerangkan bahwa Galatia 5 nomor 1, kemudian Roma 7 nomor 6, lalu kemudian Efesus 2 nomor 15 menyatakan bahwa zina itu sudah boleh. Nanti mungkin kaget Anda dengan pertanyaan saya ini. Karena jelas bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari penghambaan kepada aturan Tuhan. Roma 7 nomor 6 dijelaskan, tidak ada orang selamat dengan hidup di dalam hukum Taurat. Jadi harus hidup di dalam kebebasan terhadap Taurat. Pertanyaan saya, kenapa Anda masih malu-malu, sungkan-sungkan untuk berzina? Padahal Anda sudah dibebaskan, dimerdekakan dari itu semua. Ingat, tidak ada orang yang diselamatkan karena turut kepada hukum Taurat. Tapi dalam kasih Yesus, Anda dibebaskan, Anda dimerdekakan. Jawab pertanyaan saya, kenapa Anda masih malu-malu untuk berzina? Silakan. Oke, waktunya habis. Saya jawab, Bang Nanti Suma. dulu, mohon maaf untuk partisipan dan itu mau di live Zoom. Kita kan di partisipan ini sesi tanya jawab, dimohon untuk apapun jawaban dari mereka diterima gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, Nggak bisa diluruskan, Bang. Aduh, Karena pasti ngeyel jawabannya ini. Waktunya 2 menit gini, dikasih Bang. Kita jawabnya Pasti jawaban dan lupa nih, lihat aja nanti. kata Silakan. Afat, Kejadian 2 ayat 15 itu jelas. Nah, itu dari situlah itu abdi hamba Allah. Jadi melakukan perintah Allah. Jadi itu kalau saya jelaskan panjang nanti. Dan perintah Allah itu tidak pernah berubah. Ketika Yesus datang, baca Matius 5 Bang Suma. Ya,
itu tetap persinahan itu tetap dosa, dilarang. Baca di dalam Korintus, pesina, pemburi, pencuri, kikir, pemfitnah, ya pemfitnah, itu semua masuk dalam neraka. Jadi tidak ada yang itu, tetapi ya orang bisa ngeles dari segi lahiriah, tetapi dari segi batiniah tidak bisa. Itu maksudnya Tuhan Yesus di dalam Matius 5, ya. Makanya perjanjian baru itu dibuat berdasarkan Yeremia 31, ya, ayat 31 32, ditaruh dalam hati orang, jadi orang nggak bisa ngeles. Suara hati orang nanti bersaksi di akhir zaman. Apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya? Busukkah atau tidak? Fitnah yang di mulutnya apa tidak? Ya, apa di dalam hati itu nanti akan berbicara di akhir zaman. Kan begitu. Dan itulah yang akan menjadi dasar untuk orang-orang itu dihukum, dilempar ke neraka. Nah, makanya kata leafafda tadi di Kejadian 2 ayat 15 itu menjadi dasar ibadah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu sama. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Sujud menyembah kepada Tuhan. Sujud menyembah itu kan adalah bentuk satu sikap yang menandakan bahwa siap tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Makanya di dalam Quran ketika iblis disuruh sujud menyembah kepada manusia, nah ini menjadi tanda tanya besar. Gitu ya. Mungkin kawan-kawan bisa nambahin, silakan. Iya, yang tadi Bro Suma kutip di Efesus 2, ya, di situ dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat, kan, dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kita harus melihat, ya, hukum Taurat itu ada terdiri dari berbagai kategori, ya, hukum moral atau hukum kodrati, ya, hukum seremonial dan hukum sipil. Nah, di sini ini mengacu kepada hukum seremonial. Bagaimana saya dapat pastikan itu? Jadi Bro Suma harus punya ketajaman, ya, dalam menalar ayat ini. Di situ dikatakan dengan matinya. Komparasinya itu adalah peribadatan orang Israel ketika mereka itu mengorbankan domba sebagai korban pengampunan dosa. Nah, Yesus itu dipandang sebagai anak domba Allah yang mati untuk mengampuni segala dosa orang yang percaya kepadanya. Jadi ini perbandingannya apple to apple. Ini dia membatalkan hukum peribadatan secara seremonial. Makanya bait Allah itu roboh. Orang tidak bisa menjalankan ibadah seremonial lagi di situ. Nah, ibadah seremonial itu diekspresikan ke dalam kehidupan Waktu habis. Gitu, Bro. Ya, saya boleh sanggah ya, moderator? Oke, silakan 2 menit ya. Untuk ini Bang Jumat terbentang. Untuk partisipan dan narasumber ya. Jawaban pertama dikasih waktu 5 menit, untuk penjanggahan itu dikasih 2 menit dan disanggah lagi itu waktu 2 menit ya. Itu gimana? Oke, siap? Oke. Terlalu sedikit, Bro. Sanggah 2 menit, saya rasa. Sanggah Bro Suma 2 menit. Kami punya lagi ya 3 menit. 3 menit lah. Oke, ya. 3 menit. Oke, ya, siap. Dari pihak Kristen dan pihak Muslim ya seperti itu ya. Oke. Silakan. Jadi saya katakan Kristen Barat itu lebih hebat dari kalian. Mereka lebih mengoptimalkan pengamalan daripada kitab kalian, daripada kalian. Mungkin karena kalian hidup di tengah-tengah kami, ya mayoritas Muslim. Lihat di dalam 1 Yohanes 2, nomor 1, nomor 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang di antara kalian berbuat dosa, kita mempunyai pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Jadi nggak usah sungkan. Lakukan seperti yang di barat sana. Nggak usah sungkan-sungkan melakukan dosa itu. Ingat, di dalam Galatia 5 nomor 1 diterangkan begini. Kita sekarang bebas. Sebab Yesus sudah membebaskan kita. Dari mana? Dari hukum Taurat. Beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau lagi diperhamba. Paham ya? Jadi kalau kalian katakan sekarang, jangan berzina, jangan. Tunggu dulu, dalil di dalam kitab kalian itu mau dikemanakan. Efesus 2 nomor 15, sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum berzina dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya.
Jadi apa lagi yang Anda tunggu? Ya, apalagi makanya jangan heran di barat sana laki sama laki dikawinkan di gereja, bahkan dengan binatang juga. Kenapa? Mereka lebih jujur mengamalkan kitab mereka daripada saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia masih malu-malu. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah umat muslim yang mempunyai syariat la taqrabuz zina. Kalian itu nggak usah malu-malu. Asal daripada Kristen di negara ini sudah mempraktekkan itu, mereka hidup tidak ada lagi di bawah hukum Tuhan. Karena perintahnya memang begitu. Jangan lagi kamu mau diperhamba. Kita merdeka. Kita bebas. Bas. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan untuk pihak Kristen untuk menjangkau waktu 3 menit. Oke, gini ya. Tadi kalau Bang Kores menjelaskan umur 3,5 tahun dia terus tip lagi tentang Batseba umur 6 tahun dia udah lahirkan Salomo. Iya kan? Berarti umur berapa dia menstruasi? Berarti kan 9 bulan ya dia mengandung. Berarti umur 5 tahun dia mengandung. Mens aja belum. Jadi ini kawan-kawan ini suka mengambil sesuatu data yang untuk menyerang kekristenan. Padahal itu data Yahudi, ya tanyalah ke Yahudinya gitu, jangan tanya ke Kristen ya. Dan orang Eropa itu enggak semuanya Kristen. Ya, enggak semuanya Kristen. Dan Yahudi itu sangat kecil juga nominalnya di jumlahnya di Eropa. Bang Suma, coba baca itu ayat tadi ya. Itu ada, jika kamu mengaku dosamu, nah, maka dia yang setia dan adil akan mengampuni. Jadi ada mengaku dosa dan ada pertobatan. Nah, jadi baru ada pengampunan dosa gitu Bang Suma. Jadi kawan-kawan muslim ini 11-12 semua sih, termasuk Bang Suma. Oke Bang Daniel, silakan. Atau Bang Eri. Iya, jadi ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Itu di Roma 2 juga dijelaskan oleh Rasul Paulus, dan di Yudas 1 juga ya. Di situ orang-orang terkutuk di Yudas 1 ayat 4 yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jadi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan itu mereka menyangka bahwa dengan diselamatkan mereka seenaknya berbuat dosa. Itu ditegur sendiri oleh Yudas dan oleh Rasul Paulus gitu. Banyak yang menyalahpahami ajaran Rasul Paulus termasuk Bro Suma. Jadi kalau Bro Suma menyuruh kita berbuat dosa, nggak ada orang Kristen yang berbuat dosa kayak pikiran Bro Suma yang dangkal itu, saya pikir. Ya silakan Bro Bang Herdi. Iya, jadi Suma ini membaca memelintir ya. Yesus katanya membatalkan persinahan. Justru Yesus memagari, mensotkan hukum persinahan. Di dalam Masyareta Devarim, jangan berzina. Yesus mengatakan jika matamu Suma menginginkan, ya, seperti Nabi menginginkan perempuan yang sudah beristri, sang laki-laki suami wajib menceraikannya dan diberikan kepada Nabi. Kata Yesus itu zina. Menginginkan saja udah zina, apalagi melakukan. Jadi kamu jangan pelintir, bro. Ya, beda karena saya paham benar ya, kawan-kawan di sini putus asa dengan pengajaran Allah Subhanahu wa taala karena Allah melegalkan segala dosa. Dosa persinahan itu masuk surga, yang penting tidak syirik. Kenapa? Karena jaminan selamat adalah agama, label. Jadi umat Islam, sebentar, jangan dipotong. Masih ada 15 menit tuh. Lanjut. Karena umat Islam ya diajarkan selamat dengan label. Mau bertindak seperti apapun, yang penting Islam selamat. Maka Islam itu seperti kumpulan-kumpulan penjahat-penjahat. Oke, Bang Her. 2 menit boleh ya? Bang Juma, mohon maaf. Ini yang belakang Bang. Saya dibilang tadi pelintir katanya. Biar saya tunjukkan kitabnya gitu loh. Ya sudahlah Bang Suma, nanti kita buat sesi debat lagi. Ya kan? Cara ya memang pahit sih ya. Oke, lanjut. Mohon maaf. Siap dulu Mbak Basuki. Sebelum Basuki ini ada pihak Kristen dulu. Silakan Pak Jordan. Pak Jordan. Yang ingin bertanya, Pak Jordan silakan. Pak Jordan, halo. Ya, sorry. Soalnya saya di lembaran lain, jadi saya harus kembali nih. Oke, silakan 2 menit ya untuk bertanya, 2 menit untuk menyanggah, nanti pihak Islam 3 menit untuk menjawab dan 3 menit lagi untuk menyanggah ya. Oke, silakan Pak Jordan. Ya,
Saya ingin bertanya kepada Ustadz Naja yang membantah tentang pernyataan daripada Pak Maliki tadi, di mana mengatakan bahwa ia cuma comot-comot. Jadi berikan saya pendapat atau alasan dalil yang menyatakan bahwa apa yang dikutip oleh Pak Maliki itu salah. Jadi ada apa namanya? Ya, dikatakanlah sebelum ayat itu kan ada ayat sebelumnya. Jadi saya ingin melihat data bantahan tentang apa yang dikatakan oleh Pak Maliki. Ya, yang dikatakan itu tentang hadis-hadis. Itu saja pertanyaan saya, supaya bahwa apa data yang disampaikan oleh Pak Maliki itu dapat dibantahkan. Itu pertanyaan saya. Oke, masih ada 1 menit. Pak Jordan? Cukup aja dulu. Jadi saya cuma minta data itu, Pak. Siap. Waktu 3 menit untuk menjawab. Silakan pihak Muslim. Oke, pertanyaannya kepada saya ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibawa data dari Mas Herdi itu datanya benar, hadisnya benar. Yang salah itu memahaminya, Mas. Kenapa? Karena Mas Herdi ini latar belakangnya tidak bisa. Yang pertama, baca original teksnya dia tidak bisa, hanya pakai terjemahan. Yang kedua, menyimpulkan, dia langsung menyimpulkan barusan, sedangkan dia tidak pernah belajar yang namanya ilmu bahasa Arab, nahwu sorof. Kenapa kok harus belajar itu dulu dalam memahami hadis? Karena hadis ini berbahasa Arab, kalau ngeritik harus belajar bahasanya dulu, gak bisa pakai terjemahan. Makanya Al-Quran itu tidak pernah dari pertama Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dari awal sampai akhir tidak pernah Al-Quran menyuruh kita kalau mau memahami Quran pakai terjemahan, nggak ada itu. Yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli Quran, ahli hadis kalau kamu tidak tahu. Kenapa? Karena bahasa yang dikritik oleh Mas Herdi itu Arab. Sedangkan dalam hadis, dalam sunnah, ilmunya itu banyak. Yang pertama, mustalahul hadis. Kita ambil contoh yang tipis lah mustalahul hadisnya, seperti kitab Al-Manhalul Latif fil Hadithi Syarif karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Di sana ada macam-macamnya hadis, ada hadis sahih, dhaif, kemudian hasan. Sebentar saya potong, Pak Moderator. Jangan dipotong dulu, Pak. Nanti ada waktu untuk menyangga, Pak. Di stop dulu waktu. Ya, santai, maaf. Pak, santai, nanti Pak. ada waktu untuk menyangga 2 menit. Nanti tersangga lagi, oke? Tadi sesuai perjanjian kita. Oke, dilanjut lagi, Ustaz. Kita sebagai umat Islam ini diajari belajar dulu, baru menyimpulkan. Makanya ada ilmu mustalahul hadis tadi. Ada hadis mu'dhal, hadis muttarib, hadis mungkar, hadis aziz, hadis masyhur, dan lain sebagainya. Gimana cara memahaminya? Belajar ilmu hadis. Ada riwayah, ada dhiroyah, gitu. Sedangkan Mas Herdi, jangankan baca, jangankan menyimpulkan, suruh baca loh, dia nggak bisa. Mau sok-sokan melampirkan, menyimpulkan hadis, dia tidak bisa. Makanya saya tidak pernah takut melawan Mas Herdi, kapanpun, dimanapun. Kenapa? Karena dia tidak belajar ilmunya, gitu loh. Tidak belajar ilmunya dia. Cuma katanya kalau saya memahami Alkitab harus lihat perikopnya, judulnya. Ternyata judulnya aja nggak dibaca. Dan awal-awal dia bertanya, itu hadisnya dipotong separuh. Lalu saya teruskan hadisnya sampai selesai. Dan judulnya saya baca. Kan begitu seharusnya. Sehingga ketika saya mencomot-comot ayat Alkitab, Anda tidak terima. Tapi ketika Mas Herdi baca Arabnya aja tidak bisa, ternyata Anda membela di sana. Itu namanya fanatik buta. Begitu. Kenapa? Karena memahami hadis itu ya, hadis itu adalah aqwalun nabi, kemudian fi'lun nabi, sunnah ya. Definisi sunnah itu aqwalun nabi, perkataan nabi, fi'lun nabi, pekerjaan nabi, kemudian takrirun nabi, hal-hal yang disetujui, didiamkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengucapkan sesuatu, harus kita fahami sesuai konteks kata para ulama. Sudah habis, Ustaz. Oke, silakan Pak Jordan untuk menyanggah. Silakan, waktu 2 menit. Oke, Pak Herdi, tolong tampilkan itu dalil yang menyatakan tentang apa itu, tentang zina dianggap itu tidak zina. Saya ingin sebenarnya bertanya kepada Pak Ustadz Wafi tentang dalil yang menyangkal tentang ayat-ayat yang dinyatakan oleh Pak Maliki, tetapi rupanya Ustadz Wafi tidak menjawab.
makanya saya mau potong tadi supaya waktu yang diberikan itu dia tidak sia-siakan. Jadi contohnya tentang yang ditampilkan oleh Pak Maliki ini, coba Bapak tampilkan dalil yang menyatakan bahwa ini tidak betul. Nah, ini kalau menyatakan tentang ilmu hadis, nasoro, itu poin-poinnya seperti apa? Itu kan sebuah istilah, tapi istilah isi di dalam nasoro itu apa? Tafsiran hadis itu apa? Itu yang saya mau cari. Jadi kalau cuma menyatakan tentang simbol-simbol, tentang cover-cover sebuah buku, apa artinya itu? Di dalam buku itu ada cover, ada isi. Yang saya maksud itu isi, bukan covernya, Pak. Jadi nasoro dan ilmu hadis itu cuma katakanlah cuma simbol aja. Tapi tolong ya, bantah ini ayat ini dengan dalil. Yang disebut dengan ilmu hadis itu isinya apa? Yang membantah ini yang ditampilkan oleh Pak Maliki. Itu pertanyaan saya, makanya saya coba putar itu rekaman saya, pertanyaan saya. Itu tolong tampilkan data yang menyangkal bahwa ayat ini salah. Bukan seperti itu bunyinya. Itu maksud saya. Boleh pahami ini maksud saya, Ustadz Pak Afi? Jangan Oke, silakan. Waktu 10 menit lagi, Pak. Dong. Itu saja. Jadi tolong dibantah ini. Siap, terima kasih Pak atas sanggahannya. Silakan Ustadz Wafi, waktu 3 menit untuk menyanggah lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya kan sudah bilang, tolong fahami apa yang saya ucapkan Pak Jordan ya. Saya kan sudah bilang, dalil yang disampaikan Mas Herdi itu sudah benar. Saya tidak menyalahkan dalilnya. Yang saya salahkan itu pemahamannya dalam membaca hadisnya. Gitu loh. Coba kita tampilkan ya, Mas Herdi, kita baca Arabnya. Bagaimana pemahamannya? Kalau jenengan hanya bermodalkan terjemahan lalu menyimpulkan, itu salah besar. Coba tampilkan hadisnya tadi. Coba kita ingin tahu saya, seperti apa Mas? Tampilkan Arabnya, Mas Herdi. Monggo, kita dengarkan bersama Mas Herdi memahami. Saya yang buka, Ustaz. Saya yang buka. Ya. Haddatsana Al-Humaidi, haddatsana Sufyan an Ibni Tawus, an abihi, an Ibni Abbas radhiyallahu an. Diceritakan kepada kami Al-Humaidi, kemudian menceritakan kepada kami Sufyan an Ibnu Tawus, kemudian dari ayahnya. Ibnu Tawus mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Ayahnya dapat dari mana? An Ibni Abbas radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala lam ara syai'an asbaha bil lamami min qauli Abi Hurairah. Haddatsani Mahmud akhbarana Abdul Razzaq akhbarana Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas qala. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma ra'aitu syai'an asbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba telah menuliskan ala bani Adam, untuk anak cucu Adam, hadzahu, bagiannya, takdirnya." Arabnya aja. Arabnya aja Bang Yan. Minaz zina, dari perbuatan zina. Adroka dzalika, yang mana mereka akan melakukannya. La muhalata fazinal ain. Nah, zina ini ada banyak macamnya. Ada zina mata, saya melihat perempuan ajnabiyah. Ya, perempuan yang halal saya nikahi. Saya belum akad nikah sama dia, kok saya melihat dia dalam keadaan syahwat. Itu namanya zina mata, an-nadhar ya. Wa zinal lisan, zina lisan. Ketika saya mengucapkan hal-hal yang tidak sepantasnya, itu namanya zina lisan. Al-mantiq, yang telah saya ucapkan. Wan nafsu wa tamanna wa tashtahi wal farj. Nah, farji, tashtahi maksudnya itu syahwat. Wal farji, kemudian zina apa yang sesungguhnya, yaitu seperti memasukkan alat kelamin laki-laki kepada perempuan dengan tanpa akad nikah yang sah. Yusaddiqu dzalika kulluhu wa yukadzibuhu. Nah, hadis ini menceritakan beberapa macamnya zina, bahwa Allah telah menetapkan kita akan melakukan hal tersebut. Kita tidak aman dari hal itu. Kita melihat wanita dengan syahwat, baik lewat HP atau ketika ada di jalan. Nah, caranya bagaimana? Menggunakan hadis Mas Herdi yang satunya. Ketika Mas Herdi menampilkan data bahwa kita semuanya akan berdosa, kalau kita membaca istighfar, maka Allah akan ampuni.
Begitu cara memahaminya. Sebenarnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Mas Herdi itu sudah menjawab. Itu pertanyaan plus jawabannya. Semua perbuatan zina, baik di zina mata, zina lisan, dan semuanya, ditampilkan jawabannya dengan hadis Mas Herdi yang satunya. Bahwa semua Terima yang kasih, kita Ustadz. sampaikan. Oke, sekian. Mohon maaf ya Ustadz. Waktu habis, silakan untuk satu orang lagi untuk Muslim, silakan. Oh ya, ini ada Mbak Sugi. Silakan Sugi, waktu 2 menit ya. Oh, udah mulai belum? Oke, waktu mulai sudah Anda bicara. Silakan. Oke, jadi tadi seringkali dari Bro Daniel mengatakan Nabi mengingini istri orang. Mengambil istri orang, padahal ketika menikahi Zainab itu posisinya janda, bukan istri lagi. Justru saya melihat bahwa yang mengambil istri orang itu Tuhannya Kristen. Di mana 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12. Ya saya tahu konteksnya itu menghukum. Cuma yang saya tanyakan itu hukumannya kok tidak bermoral. Ya, karena di situ dikatakan akan mengadakan adegan seks di tempat umum. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Aku dari kaum keluargamu sendiri, aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan secara terus terang di depan seluruh Israel. Ya, jadi saya tidak mempermasalahkan Daud itu dihukum karena mengambil istrinya Uriah. Ya, itu tidak saya permasalahkan. Cuma yang saya permasalahkan kok Tuhan mengadakan adegan seks. Hukumannya ini kok tidak beradab. Mengambil istri orang lalu dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Itu yang jadi masalah. Silahkan kawan-kawan Kristen jawab. Ya, bisa saya jawab duluan Bro Daniel? Ya, silakan Bro, silakan. Waktunya bisa diatur 3 menit ya kita ya. Ya, 3 menit. Ini udah terakhir ya. Begini Bang Sugi, ya, itu nubuat tentang apa yang akan terjadi di masa depan kepada Daud waktu itu ya. Nah, akhirnya Absalom anaknya kan memberontak dan dia mau jadi raja. Dia akhirnya Daud itu digenapinya nubuat itu ya. Daud melarikan diri keluar kota dan Absalom kemudian menuduri gundik-gundik yang ditinggalkan Daud. Nah, itu kebiasaan yang dilakukan raja-raja di luar Israel. Ya. Karena ini Absalom ketika dia ribut dengan saudaranya, dia lari ke Edom atau ke Moab, saya kurang tahu ya. Kemudian dia kembali, kemudian dia melakukan pemberontakan. Jadi kebiasaan itu dia bawa. Dia bawa ketika dia mau menyerang, mengambil tahtanya Daud ayahnya. Ya, jadi bukan bukan Allah yang mengambil istri-istrinya ya. Jadi itu konteksnya itu, Bang Sugi. Iya. Jadi gini loh, ketika Zainab itu diceraikan oleh Said, itu kasusnya apa gitu? Kenapa dia diceraikan? Apakah ada tingkah lakunya Zainab yang enggak ini? Terus nanti ketika dia dengan Nabi akan lebih baik gitu. Iya kan? Misalnya juga Maria Koptik gitu kan. Itu juga kan bagaimana itu? Apakah itu ada pernikahan? Sedangkan di dalam Islam kan ada aturan-aturan pernikahan kan? Atau memang budak ini nggak perlu dinikahi, bisa ditidur atau bagaimana sebenarnya konsep-konsep itu di dalam Islam? Karena kan kalau bagi Kristen ya, segala tingkah laku kita itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi ketika hukum Tuhan bilang jangan berzinah, nah itu berarti jangan dilakukan gitu loh. Jadi ada aturannya, ada larangan, ada perintah, dan orang nggak pernah disuruh berzinah, yang ada dilarang berzinah kalau di dalam Kristen. Silakan Bro Daniel atau Bro Malikil. Iya, jadi kawanku Sugi ini tidak membaca dengan benar, telitilah, ya. Jadi berzina itu jelas sesuatu yang dilarang. Bagaimana Tuhan mengajarkannya, ya kan? Jadi bacalah yang dengan benar. Saya paham Anda ini putus asa, kawan-kawan Muslim putus asa karena Allah melegalkan, menetapkan seperti yang dibacakan ya. Bro Wafi dengar baik-baik ya. Allah menetapkan suatu persinahan harus terjadi. Nah, jika Anda melanggar ketetapan itu tentu dosa kan? Nah, supaya Anda tidak dosa, Anda harus berzinah. Ya, coba dipikir pakai logika. Allah seperti apa yang Anda sembah kok melegalkan, menetapkan, mewajibkan Anda berzinah? Bukankah itu dosa? Makanya di dalam hadis Bukhari 2983, Allah lewat Jibril bawa kabar gembira bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan tidak mensyirikan Allah,
Ya, itu masuk surga. Meskipun Oke, mereka. Bang Herdi. Oke, habis. Nanti habis 2 menit, silakan Mbak Sugi untuk Oke, menyanggahnya. sepertinya kawan-kawan Kristen ngeles bahwa itu bukan Tuhan yang mengambil, tapi ayatnya bunyinya seperti itu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan secara terus terang di depan seluruh Israel. Ya, ini itu terjadi atau enggak bukan masalah. Tapi yang jelas Tuhanmu mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Ya, saya paham betul konteksnya. Baca dari 2 Samuel 11. Dari ayat 1 baca. Dari mulai Daud ngintip cewek mandi. Ya, dibaca dengan baik di ayat itu ya. Kemudian mengenai Zainab, apa permasalahannya? Permasalahannya perbedaan status. Zainab dari keluarga kaya, bangsawan, sedangkan Zaid bukan. Kemudian menikah apakah lebih baik dengan Nabi Muhammad? Lebih baik. Nggak ada pertengkaran, nggak ada perceraian. Itu fakta bahwa itu lebih baik. Lalu mengenai menggauli budak, bukankah di dalam kitabmu menggauli budak boleh? Di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40. Ya, orang-orang yang bersetubuh perempuan yang pernah bersetubuh harus dihukum. Yang perawan tidak boleh dihukum. Yaitu nanti dibagi-bagi kepada prajurit. Bahkan Tuhan minta jatah cewek 32 orang. Baca sampai ayat 40. Di situ nanti Tuhan kebagian cewek itu. Karena Tuhan minta sendiri di ayat 30 itu. Ya. Jadi mengenai pergaulan budak itu jelas sekali. Dibolehkan di dalam kitabmu juga boleh. Kan begitu. Kemudian mengenai berzina sudah diterangkan Ustadz Wahfi dari tadi itu. Ya, bahwa maksud ayat itu bukan seperti ya hadis ya. Itu bukan seperti yang kamu pahami, bukan seperti itu ya. Terima kasih, itu saja. Oke, sudah bisa 13 menit, 13 detik. Udah, cukup. Makasih Mbak Sugi. Silakan dari pihak Kristen untuk menyanggahnya lagi 3 menit. Waktu dipersilakan. Bro Daniel, silakan Bro. Iya. Jadi kalau kita mau berbicara efektivitas, ya sudah dipaparkan dari tadi, efektivitas dari ibadah. Nah, ibadah itu harusnya memberikan efek yang positif, yang baik bagi orang itu dan bagi orang sekitarnya. Kalau ada orang yang ingin bercerai, harusnya orang yang punya tingkat rohani yang tinggi harusnya menegur mereka supaya jangan bercerai. Bukannya malah memanfaatkan perceraian itu lalu menikah dengan orang yang diceraikan. Jadi ini saya lihat nggak ada efektifnya sama sekali. Di dalam kekristenan itu diajarkan untuk berdamai, ya. Jadi ketika suami istri itu mau bercerai, di situ biasa mereka akan dinasihatin. Nggak akan diberikan jalan untuk bercerai. Itu bukan jalan keluar, bukan solusi dalam kekristenan. Ya, itu mungkin Bang Tom, silakan. Bang Malikil, silakan. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bro Tom tentang tadi, apa yang dinubuatkan kepada Daud itu harus dipahami. Mengutip sesuatu yang tidak dipahami, ya sama seperti yang dikatakan oleh kawan kita Naja, ya. Kawan kita Naja mengatakan saya begini-begini, padahal itu tekstual, ya kan? Ya. Jadi tentang persinahan, Tuhan itu sangat membenci persinahan. Jadi tidak mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang salah, ya. Jadi apa yang terjadi itu adalah nubuatan, dan apa yang hukum itu di dalam perjanjian lama, ketika orang melakukan dosa langsung mendapat balasannya. Beda dengan apa yang ketika terjadi ketika Yesus sudah datang. Ya, nanti penghakimannya di akhir zaman seperti itu. Silakan Bro. Lanjut Bro. Masih ada 1 menit. Oke. Jadi saya lanjut ya tentang memang kawan-kawan ini putus asa ya dengan apa yang Allah ajarkan ya. Karena begini ya, Anda mau berzina, mau mencuri, mau apapun, kejahatan apapun, yang penting jangan syirik. Selama Anda Islam, Anda pasti masuk surga. Itulah yang saya lihat dari tadi, bahwa efektivitas ibadah Anda sebenarnya bukanlah sesuatu ibadah-ibadah seperti itu. Karena ada contoh kejahatan itu masuk surga tanpa bertobat. Jadi di sini saya paham kawan-kawan di sini putus asa, mau cari backingan supaya terlihat benar, supaya terlihat pengajaran apa yang diajarkan oleh Allah itu terlihat kesannya benar. Itu sangat salah. Ya,
Anda mau berlindung dengan mengutip apa yang di Alkitab. Tegas Yesus berkata, Anda tidak bertobat neraka. Tegas. Allah justru sebaliknya. Anda harus berbuat dosa. Jadi kawanku Naja tadi mengutip hadis Muslim. Habis waktu. Oke, terima kasih Bang Herdi atas penyangganya. Oke, satu lagi untuk pihak Kristen, silakan ada yang ingin bertanya ke pihak Muslim. Silakan, kalau untuk saya intermezzo dulu sedikit. Terima kasih untuk kawan-kawan yang ada di live chat maupun di live Zoom. Kita udah masuk ke sesi akhir, sesi closing statement nanti. Terutama yang ada di live chat kesayangannya masing-masing, channel kesayangan masing-masing, terutama di live partisipan ya nih. Waduh, banyak sekali nih, udah mulai rame nih, udah agak panas nih, tapi sayang waktu kita terbatas ini sampai jam 11 malam. Bila tadi pihak Kristen tidak mau bertanya, oke, kita langsung closing dari pihak Kristen. Silakan closing. Pak Itu kasih Jordan satu kali lagi supaya 2-2. Oke, Pak Jordan boleh. Silakan Pak Jordan, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, dipersilakan dari pihak Muslim. Pak Jordan. Ayo Pak Jordan, dibuka mic-nya. Ya, oke. Terlambat dibuka jadi saya terlambat juga. Gini, saya ingin bertanya mendalami tentang perjawaban dari Ustadz Naja, yaitu di mana dari susunan kata itu begitu jelas seperti yang dikatakan oleh Pak Maliki tadi itu. Bagaimana mau membantah yang dikatakan dengan keilmuan itu yang ternyata perkatanya itu begitu jelas. Sekalipun taruhlah kami sebagai orang Kristen yang tidak tahu tentang bahasa Arab, tapi susunannya itu begitu jelas di situ. Nah, saya ingin meminta kepada Ustadz Wafi supaya menunjukkan kata yang mengatakan itu bantahan, tetapi itu tidak ada di situ. Jadi misalnya itu mengatakan seumpama, contoh, nah itu baru terbantahkan. Tetapi di situ tadi tidak ada. Coba Pak Maliki, tolong tampilin ayat itu supaya dilihat kata mana di dalam terjemahan itu bahwa itu kata itu salah. Nah ini yang arti ada satu suku kata yang mengatakan bahwa itu contoh seandainya dan apabila itu terjadi. Itu yang merupakan satu kata kunci di situ, menyatakan bahwa dalil yang disampaikan oleh Pak Maliki itu cuma seperti seperti seandainya saja. Itu maksud saya, pertanyaan saya di situ. Baru saya masih ada waktu berapa detik lagi. Baru saya ingin kalau dalam sifat diskusi ini tolong jangan terlalu banyak pertanyaan supaya setiap pertanyaan itu dapat dieksekusi, sebab ternyata di sini ketika mendalami seperti yang dialami oleh Pak Suma tadi ketika melakukan pendalaman sudah sangat sulit. Oke, karena Pak. Terima kasih Pak, waktunya habis. Iya, nanti ada waktu untuk menjaga lagi 2 menit nanti. Oke, silakan pihak Muslim 3 menit untuk berjawab. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Arahannya akan kepada saya itu ya. Saya jawab ya. Ini Mas Jordan. Coba tampilkan yang seandainya itu. Mas Herdi mungkin bisa tampilkan yang tadi seandainya itu. Oke. Saya bantu ya. Udah saya Yang Muslim, yang Sahih Muslim, yang seandainya, bukan yang ini, yang ada kata Bukan seandainya. bukan ini. Yang Sahih Muslim. Silakan Her. Muslim berapa Her tadi? Nah makanya. Iya, Bukhari 574. Iya. 29 gitu tadi kayaknya, 27 apa 29 berapa gitu. Muslim 49 dicatat bro, 4936. Loh, ini kamu yang bawa kok kamu yang nggak tahu? Bukan, itu kawan yang satu. Jadi bro tadi kan membacakan di sini seandainya kalian tidak berdosa kan, sebenarnya bukan tidak berdosa, tapi tidak berbuat. Nih ada kata sudah, tidak berbuat. Saya jawab ya. Yo. Coba arahkan ke Arabnya Mas Herdi.
Hadisnya sudah benar. Yang salah itu kesimpulannya Mas Herdi. Ini loh. Ya. Haddatsani Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi'. Haddatsana Abdul Razzaq telah menceritakan kepadaku Abdul Razzaq. Akhbarona telah mengabarkan kepadaku Ma'mar an Ja'far al-Jazari dari Ja'far al-Jazari an Yazid bin Al-Asam, riwayatnya dari Yazid bin Al-Asam an Abi Hurairah. Yazid bin Al-Asam dapatnya dari Abi Hurairah hadis ini. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadih, demi Allah, lau. Nah, lau ini namanya lau intina, iya, andai yang tidak terjadi gitu loh. Andaikan, tapi andaikannya itu tidak akan terjadi. Lau lam tudhnibu, andaikan kalian semua tidak berdosa, la dhahaba, maka niscaya akan memusnahkan Allahu, siapa Allah, bikum, kepada kalian semua. Andaikan. Nah, kalimat andaikan ini karena menggunakan lafal lau yang bermakna imtinaiyah, maka ini sebenarnya gak terjadi, hanya seandainya. Di sini makanya judul hadis ini adalah manfaat istighfar, meminta maaf kepada Allah. Bukan masalah kita harus berbuat dosa. Itu yang harus difahami. Kalau hadisnya sudah benar, cuma Mas Herdi tidak pernah belajar hadis, makanya maknanya kesimpulannya salah. Gitu. Nah, kata seandainya ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimana cara memahami seperti itu? Harus belajar nahwu shorof dulu. Jadi seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, nah ini kalimat yang tidak akan pernah terjadi. Karena seandainya menggunakan lafadz lau yang maknanya imtinaiyah, memang tidak akan. Itu hanya seandainya. Begitu loh cara memaknai hadis itu. Sekian. Monggo Mas Jordan. Tanya lagi. Masih ada 30 detik gitu. Taruh nanti Pak Jordan. Masih ada 30 detik. Sudahkah Ustadz Wafi? Aku tambahin sini. Sudah. Oke, ya, monggo silakan. Mas Torres. Jadi gini Jor. Itu lafadz launya ngerti nggak lu? Launya itu tidak akan terjadi di Indonesia, di render, jadi seandainya. Nanti kalau misalnya gua tanya bahasa Yunaninya kyrios, lu bingung lagi bedanya apa kan? Ya, jangan lari ngerti nggak lu? Ngerti nggak lu lafadz lau artinya itu tidak akan terjadi? Nanti kita bahas itu. Ya gua tanya lu. Nanti. Ngerti nggak lu? Iya, oke. Tapi jangan lari ke Coba yang kalau lain. lu ngerti, tunjukin datanya kalau lu ngerti ya. Silakan. Oke, silakan Pak Jordan untuk 2 menitnya untuk menyanggah. Coba ayat selanjutnya itu menyatakan bantahan itu barangkali poinnya. Coba ayat selanjutnya itu Pak. Itu bukan ayat, hadis itu. Wah, ayat Iya. terus ini. Apakah itu ada kelanjutan atau hanya sampai di situ hadis itu? Lah, emangnya Anda kira hadis itu seperti Bible gitu? Ada satu perikop 2, 3, 4 gitu? Itu sudah selesai itu hadisnya. Yang salah itu kesimpulannya, Mas. Enggak paham-paham dari tadi ini. Lah iya, berarti kalau memang cuma seperti itu ayatnya, seandainya ini merupakan sebuah kata kunci di dalam ayat ini. Ada di TikTok. Sama dengan gini loh. Ustadz Gini. Ustadz Wafi, mohon maaf saya potong dulu. Pak Jordan, Ya. nanti kalau ada sesi debat, nanti kita bisa jadwalkan dengan Ustadz Wafi. Pak Jordan ini untuk bertanya saja dulu gitu. Silakan diwaktukan untuk 2 menit untuk dihabiskan, nanti di 3 menit untuk menyanggah. Saya ada mengembalikan kepada Bible ya. Aslinya saya bisa banget Ustadz Wafi, mohon maaf. Bible ini. Ustadz Saya cuma Wafi. fokus jawab ini. Iya. Silakan Pak Jordan 2 menit. Itu masih ada 1 menit 30 detik. Oke, saya pikir sudah tidak, sekalipun saya mau lanjutin, tapi itu tidak akan memuaskan karena kita terbatas oleh waktu. Jadi nanti kita bahas aja selanjutnya itu. Cukup aja di situ. Oke, silakan Ustadz Wafi. Pak Jordan sudah selesai. 3 menit waktu. Oke. Monggo Mas Kores dulu lah. Saya kasih terakhir Mas Kores. Siap. Nah kan ditekan di bagian pengertian launya langsung dia terdiam. Bukan macam-macam sih sama bahasa Arab. Jangan ditanggapi Pak, nggak ada waktu. jangan tanggapi. Ditekan di bagian launya baru dia goyang nyari ke celah yang lain. Iya gitu, karena dari tadi itu mau nyari main di maknanya, mau kabur dari gramatikal Arabiknya gitu kan. Memang kekristenan itu mencoba mengindonesiakan semua yang ada dalam kitab suci. Bahkan yang Yunani pun di Indonesia kan separah-parahnya. Orang-orang Inggris nggak ada yang menyembah Yesus.
Tapi orang Indonesia menyembah Yesus semua coba. Ya kan? Yang kayak gini tuh nggak mempan kalau diadukan ke Islam. Ketahuan, kalian mau menyembunyikan definisi-definisi dan makna dari bahasa aslinya ketahuan. Ujung-ujungnya apa coba? Sakit hati, terguncang, mencoba nyari bahasan lain, nggak mau tetap di topik yang ada. Contohnya apa? Tadi kata Lau, artinya adalah pengandaian yang memang tidak akan terjadi. Mau kabur dari situ. Ngerti dulu bagian itu, baru lari ke pemaknaan, baru lari ke matannya, gitu my brethren. Lanjut silakan Ustaz Taufik. Monggo Mas siapa? Mas Mutu. Dia. Kadang-kadang itu. Habisin. Habisin. Oke ya, jadi aku ngabisin aja ini sama tadi juga si Herdi itu posisinya begini, Her. Aku mau share screen. Lu kena babat lu di sini. Lihat nih, perhatikan. Dalam Islam itu yang zina bisa masuk surga kenapa? Karena udah dirajam dulu, lihat nih. Nih, dirajam dulu. Merajamnya, dirajam dulu. Kekristenan coba, yang berzina diapain? Yang berzina diapain? Dipuji-puji yang berzina itu, jadi prestasi. Orang muslim ada yang berzina masuk surga iya, tapi dirajam mati di dunia. Lah kalian jadi prestasi. Mana prestasi? Nih prestasi. 10 seks pariwisata di dunia. Yang pertama apa? Jerman. Kenapa? Karena dari tahun 1200 udah jadi pelacuran yang legal. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Makanya beda moralnya kekristenan dan Islam tuh beda. Kalian itu memang sangat-sangat menyedihkan mengenai moral. Kenapa? Karena nggak punya konsep dosa pahala. Sedangkan Islam dosa ada. Oke, masuk surga. Tapi apa? Dirajam. Ini lihat nih, perhatikan nih. Dirajam bre. Dirajam mati. Dalam Islam itu. Terus sekarang kalau misalnya udah mati di dunia, masa nggak masuk surga sih? Masuk surga. Tapi dirajam bubuk. Ada Yesus kayak begini? Ada sih di sini. Di Matius 5 nomor 23. Tapi apakah berhasil? Gagal, itu nggak efektif. Kenapa bisa nggak efektif? Karena Yesus nyuruh untuk orang sendiri yang mencungkil matanya. Orangnya sendiri yang punya mata yang dicungkil. Mana ada yang mau orang Kristenan semua munafik semua kekristenan? Orang-orang munafik dikasih Yesus yang nggak akan mempan lah. Mantap, Ores Kristus. Oke, kita sudah masuk ke sesi terakhir ya. Terakhir. Dan saya aja menginformasikan acara dialog ini disiarkan di M3 Official, Triun Comment Center, Sugi Kristologi, Yats M3, Islam Cerdas, Pejuang Tauhid, dan yang lain-lain dari pihak Kristen. Naja Media. Oh, Naja Media, mohon maaf Ustaz. Bang Juma. Aduh, mohon maaf ini. Oke, dari pihak intermejo. Oke, silakan dari pihak Kristen untuk closing statement. Itu, Bang Herdi, mohon maaf ya channelnya kalau nggak disebutin, saya nggak tahu ini. Silakan. Aman bro, lanjut. Ya udah, closing statement itu waktu 6 menit. Ya, silakan kawan-kawan, bro. Bang Heri duluan, Bang Malik, silakan. Atau Bang Daniel. Okay. Jadi efektivitas ya ibadah dalam kacamata Kristen maupun Islam yang kita bahas dari tadi. Jadi saya melihat kawan-kawan Muslim tidak ada efektivitas keberhasilan yang nyata, yang real. Karena memang yang terjadi umat Islam itu memang harus diceburkan ke neraka, baru pergi ke surga. Nah, secara topik itu sudah gagal. Tidak ada efeknya, tidak ada efektifnya. Ya, itu bukan efektif. Jadi itu bukan efektif. Efektif itu sesuatu yang positif. Efektivitas dalam ibadah itu positif. Jadi kalau masuk neraka itu bukan positif, bro. Itu negatif. Tapi yang dijelaskan dari tadi, berusaha melindungi ya kegagalan Allah dengan mengutip apa yang ada di dalam Alkitab supaya kesannya Allah bisa dibenarkan dengan kegagalan yang sudah ditetapkan untuk umat Islam. Ya, sekalipun Anda mengatakan oke, dicuci dosanya. Iya. Tetapi endingnya Anda masuk surga itu sesuatu yang salah, bro. Bisa saja saya membahasakan seperti ini. Mungkin enggak surganya Islam itu tempat berkumpulnya penjahat-penjahat, ya kan? Tanpa bertobat loh, ya kan?
Kan itu sesuatu yang bertentangan. Ada yang lain dicuci, ada yang lain langsung ke neraka, yang lain auto surga. Memang di dalam surah Quran Maryam 71 itu kalau kita baca komparasi dengan surah 68 ayat 35 itu sesuatu yang berbeda, karena di surah 68 ayat 35 Allah tidak akan memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang kafir, ya. Berarti sesuatu yang memang harus dikaji lagi. Dan efektivitas tentang ibadah memang itu sesuatu yang nyata tidak ada nilainya. Karena Islam, Allah membuat suatu ketetapan bahwa orang itu sudah ditentukan sejak dari tulang sulbi, dia masuk surga atau neraka. Jadi sia-sia, percuma. Nggak ada nilainya. Jadi apa yang mau dibahas? Ya, di dalam hadis ya Muslim 48:13. Ya, manusia itu kata Allah sudah ditentukan nasibnya. Dia masuk surga atau neraka itu sejak dari tulang sulbi atau sejak masih sperma. Ya silakan kawan-kawan, saya panjang nanti bro, silakan. Bro Daniel. Silakan Bang Tom, silakan. Iya, jadi kalau dari penjelasan kawan-kawan Muslim tadi kan itu di abad ke-7 baru tahu beribadah dan itu pun berangsur-angsur. Kalau penjelasan kami itu jelas ya, dari kitab Kejadian setelah selesai manusia diciptakan ada perintah kepada mereka dan isi perintah itu menunjukkan ibadah itu afdah itu ya. Mereka bekerja mengusahakan bumi itu, mengelola dan menguasainya untuk kemuliaan nama Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi pekerjaan itu adalah suatu ibadah. Kata afdah itu juga itu soresnya sama dengan kata abdi, hamba Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, setia pada perintah dan menjauhi larangannya, itulah ibadah. Nah, ibadah itu kemudian juga ketika manusia jatuh dalam dosa berhubungan dengan kurban. Dari mana itu mulai? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengorbankan satu binatang dan mengambil kulitnya untuk dikenakan kepada manusia. Ini yang akan terus sampai Habel dan sampai nanti di dalam Musa itu kemudian didetailkan dalam ibadah di Bait Allah, di Bait Suci Salomo. Pertama di Kemah Musa, kemudian di Bait Suci Salomo, bait yang dibangun Zerubabel. Tapi ada 2 kali penghancuran Bait Suci itu, dan konsep pengorbanan dan segala macam itu sebenarnya sudah tidak berlaku juga karena memang tidak ada lagi Bait Allah itu. Dan ketika orang Israel menolak Yesus yang adalah Tuhannya sendiri datang dalam rupa manusia dan tubuhnya adalah Bait Allah itu sendiri sesuai dengan Yesaya 8 ayat 14 dan Yohanes 2 ayat 19-20, kepada Dialah kita beribadah, kepada Dialah segala puji, syukur, hormat dan puji-pujian kepadanya. Di Roma berapa itu ya? Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya, ya Dialah awal dan akhir. Sampai di kitab Wahyu. Jadi ada ucapan syukur dan ada tari-tarian, ada puji-pujian, itu tetap berlanjut ya, tetap berlanjut. Dan kalau kita berhubungkan dengan kata bersedekah, itu juga menggantikan, orang-orang Yahudi sekarang itu menggantikan korban-korban yang sudah tidak ada itu dengan bersedekah juga. Itu ya, jadi pemberian yang yang harum di hadapan Tuhan, itu yang dari hati ya, itu disebut pemberian-pemberian yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan, artinya dengan tulus diberikan kepada orang miskin untuk membantu pekebaran Injil dan sebagainya. Itu semua adalah ibadah. Ada jelas awal ceritanya dari sejak manusia diciptakan sampai akhir. Kalau dari kawan-kawan Muslim berdasarkan penjelasannya itu dimulai di abad ke-7, entah dari mana asal katanya dan sebagainya, latar belakangnya kacau balau dijelaskan. Yang lebih banyak tadi Kores mengambil Eropa lah, apalah itulah yang nggak nyambung. Silakan Bro Daniel. Sorry dulu, tinggal berapa menit ya, detik ya? Bisa 15 detik. Silakan. Ya nggak apa-apa. Saya pikir itu udah cukup, Pak. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih dari pihak Kristiani untuk closing statement-nya. Oke, kita balik lagi ke pihak Muslim untuk closing statement. Silakan, waktu dan tempat. Saya dulu bentar ya. Jadi gini, Kristen ini kenapa ya susah banget memahami kata seandainya atau pengandaian yang
Tidak mungkin terjadi. Contoh di dalam 13:16 juga, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika pakai seandainya lagi, adalah berarti pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Ada yang dapat menghitung debu tanah. Siapa sekarang manusia bisa menghitung debu tanah? Suaranya hilang. Bang Moto hilang, Bang Moto. Udah, Bang saya Moto. gantiin. Kalau Bang Moto hilang suaranya, saya gantiin. Aduh, Lanjut, Bang Moto lanjut. hilang. Nah ini kalau dalam kekristenan ini seandainya ini berarti memang apa ya? Memang siapa? Ular ini makan tanah berarti harusnya dalam kekristenan. Lah hilang lagi dia. Lalu, Ya Ustaz Taufik langsung isi. belum. Taruh bentar. Waktu di stop dulu. Sudahkah? Oke. Nah, Oke, lanjut. masalah takdir ya. Di sini juga mengenai masalah takdir. Di sini juga Yesus tuh mengatakan ada takdir juga, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sini dalam konteks general. Konteks general maksudnya mau dia jadi pacar atau istri gitu. Sudah berzina gitu. Udah zina gitu. Udah zina. Jadinya kalian itu Kristen-Kristen ketika ingin mengambil pasangan kalian, baik laki-laki perempuan, itu sudah berzina dulu. Itu udah berzina dulu gitu. Ini udah takdir dari Yesus, dan takdirnya itu sebentar. Sorry, kok kesini sih. Nah. Oke. Nah, dia juga takdir. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti ada dari kalian nanti akan masuk ke neraka. Bedanya neraka di Kristen itu kekal. Meskipun udah percaya Yesus sebagai juru selamat. Yesus yang nebus dosa. Ujung-ujungnya nggak dapat jaminan. Kenapa? Bukan setiap. Gitu ya. Dan tadi Tom bilang, Islam tuh baru mengenal ibadah tuh abad ke-7 gitu kan. Terus kalian gimana sampai detik ini nggak ada bahwa Yesus itu dilatrui mana? Nggak ada. Yesus tuh diibadahi di mana? Nggak ada sampai sekarang. Kalau kalian ngeklaim bahwa Muslim itu baru tahu ibadah itu abad ke-7 lalu bagaimana dengan nasib kalian? Di beberapa denom ortodoks ada yang selotah, ada yang ke gereja, ada yang nyanyi-nyanyi. Itu masing-masing kalian itu tuh eksegesis atau kalian tafsirkan, kalian pikir baiknya seperti apa tuh untuk denomnya masing-masing. Nggak ada ketetapan dari Yesus secara mandatori. Gitu, silakan yang lain tambahkan. Mas Kores. Ya Ustaz Taufik tafadhol. Iya. Buat apa kalian ibadah katanya? Sudah ditetapkan kalian masuk neraka. Ingat, baca ayat atau hadis itu jangan separuh-separuh. Harus baca di semuanya. Karena kita memiliki ikhtiar. Pertanyaan Anda itu sudah ditanyakan oleh para sahabat dulu. Sahabat dulu bertanya, ya Rasulullah, kalau kita memang sudah ditetapkan surga atau neraka, ngapain kita ibadah? Apa jawaban Rasulullah? Ya'malu fakullun muyassarun lima khuliqallah. Beramallah kalian, beramal baiklah, karena setiap seseorang akan tergantung bagaimana dia diciptakan. Kita dikasih ikhtiar. Makanya kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang hidupnya untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Atau di dalam Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang senang bersedekah dan bertakwa dan dia membenarkan tentang surga dan hal-hal yang ada di dalam agama, maka akan kami mudahkan dia menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan barang siapa yang berbohong, mendustakan apa yang ada di agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dia bakhil, dia pelit, maka Allah akan mudahkan jalan menuju neraka. Kita dikasih ikhtiar, bro. Dikasih akal cara berpikir, makanya Allah menurunkan nabi,
Di dalam surah An-Nisa, wa amma idza asabakum min hasanatin faminallah. Kalau kamu melakukan hal baik, berarti itu pertolongan Allah. Wa idza asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kalian melakukan hal jelek, berarti itu dari diri kalian. Kenapa kok dari diri kalian? Berarti kita masih memiliki ikhtiar. Allah sudah menurunkan nabi untuk mengajarkan yang baik dan yang buruk. Kok kalian masih milih yang buruk? Begitu. Sekian, Mas Kores. Ya, aku mau share screen dulu. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini ya ikhwani fisabilillah, kelakuan Yesus itu nggak ada seperti di Al-Qasas ayat 84 ya, barang siapa datang membawa kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada kebaikannya, barang siapa datang membawa kejahatan maka orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu hanya diberi balasan dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini nggak pernah dijanjikan sama Yesus seperti ini. Dengan kata lain apa? Yesus itu hanya omong doang, karena nggak ada orang satupun dari kekristenan yang matanya buta kecuali nanti di sorganya. Karena apa? Karena pernikahan kekristenan itu harus melalui zina terlebih dahulu. Dia harus berzinah dulu, mengingini wanita supaya dia bisa menikahi wanita tersebut. Buta semua kekristenan. Itulah kenapa Yesus disebut omong doang. Thank you. Oke, terima kasih untuk pihak Kristen dan pihak Muslim. Waduh, mantap sekali untuk acara diskusi malam ini. Dari closing dari pihak Muslim berakhirlah sudah acara debat atau dialog kita malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan untuk malam minggu besok. Kita ada acara juga di M3 Official dan di M3 Zoom ya, di Zoom M3. Itu antara More Rizky dan Romo Aldo dari pihak Ortodok Syria dengan tema benarkah nubuatan Yesaya 9 ayat 6 itu untuk Yesus. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kehilafan dari kami, kesalahan dari pihak kami, dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Oke, untuk partisipan dan narasumber, terima kasih untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Oke, salam semua.